Amanda Manopo mendadak syok saat tangan Aliando Syarif menempel di pahanya. Pesinetron Ikatan Cinta ini pun langsung bereaksi. Momen tersebut berawal saat Aliando Syarif dan Amanda Manopo tengah mempromosikan film baru mereka, Indigo. Dalam sebuah wawancara, tiba-tiba mantan pacar Prilly Latukonsina itu menempelkan tangannya ke paha Amanda Manopo yang sedang duduk. Amanda Manopo sontak kaget dengan ekspresi mata yang sedikit bingung dan syok. Seketika, artis 23 tahun ini memukul tangan Aliando Syarif. Aliando Syarif yang mendapat protes Amanda Manopo lewat pukulan tersebut, langsung melipat tangan. Ia tertunduk sambil tersenyum dan menghela napas. Cuplikan video tersebut hadir dalam unggahan akun TikTok @adekaliando. Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Sejak diunggah beberapa jam yang lalu, sudah ada ratusan ribu akun yang menyaksikannya. Tak hanya itu, lebih dari 200 warganet mengomentari aksi Aliando Syarif yang dianggap jahil ke Amanda Manopo ini. Sebelum hadirnya video ini, Aliando Syarif sempat bercanda tertarik kepada Amanda Manopo. Namun sang aktor memberikan sinyal jika lawan mainnya sudah memiliki pasangan. Suara udah? Tambah 15 detik. Oke. Aku paling dulu ya, Kak. 10 8 7 6 5 4 3 2 1. Hai Sobat Grit, kembali lagi di program Selebritis Punya Cerita nih bersama aku Dian. Dan hari ini aku sudah kedatangan para cast dari film Indigo What We See. Hai Kak. Hai. Halo, ada Kak Nicole Rossi, ada Kak Amanda Manopo, Aliando, dan Kak Ryuken. Halo. Berdua lagi datangnya ya Kak ya. Iya lagi. Gimana Kak, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh disapa dulu ke Sobat Grit Kak, karena kita live di 4 platform nih. Ada YouTube, Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Halo Sobat Hai Grit. Sobat Grit. Halo semua 4 platform. Iya ya, semuanya ya Kak ya. Jadi nanti buat Sobat Grit nih yang mau tanya, boleh banget langsung kirim pertanyaannya sekarang. Nanti di akhir sesi ini bakal aku tanya langsung ke kakak-kakak. Dijawab ya Kak ya? Ya. Jawab ya, aman ya. Oke. Nah, pakaiannya udah terlihat nih, Indigo ya, Indigo banget. Dan ini proyek terbaru film dari kakak-kakak semua. Ya. Sebelum kita masuk ke ceritanya soal apa dan karakternya seperti apa gitu Kak, kenapa sih Kak tertarik untuk main film horor? Kan karena yang aku tahu kalau Nicole Rossi kan kayaknya udah beberapa kali ya kayak spesialis gitu ya. Senior dia. Senior di film horor. Kak Amanda Manopo udah beberapa kali tapi baru comeback lagi ya. Kak Aliando pertama kali. Kak Ryuken Pertama kali sama juga. ya. Oke, mulai dari siapa dulu nih? Kenapa tertarik untuk main film horor dulu dan Oke. ini? Kamu kan dari yang udah. Iya boleh. Sepuh ya. Sepuh. Aku suka horor, tapi juga sebenarnya suka semua genre film, dan pengen coba selain horor sebenarnya juga pengen coba. Tapi aku enjoy aja sih, karena walaupun horor aku tetap enjoy dan seneng syuting film Indigo ini. Tapi selama ini aman ya, maksudnya film horor kan udah beberapa kali tapi aman ya, tetap Aman. ya. Suka ya. Oke, sama ada mana tuh gimana? Kenapa tertarik Kak? Tawarannya horor aja kali ya. Iya. Tawarannya horor. Ya kalau misalkan tertarik genre apapun itu, sebagai seorang aktris pasti apa aja bisa. Itu challenge-nya di situ sebenarnya. Tapi ketika ngambil horor, aku nggak mau itu menjadi sebuah Label ya. bukan label sih, kebiasaan. Karena ketika udah ambil horor, seterusnya akan jadi spesialis horor. That's why kalau aku ngambil horor, ini pun juga harus gambling banget gitu kan. Tapi saya dipertemukan sama dari sutradara, yaitu Pak Rocky, yang dimana dia yang punya PH-nya juga. Terus dia menceritakan sebuah eksekusinya nanti akan dia jalani seperti apa.
dan dia menceritakan sinopsisnya dengan dia menceritakan dulunya dia pernah buat film apa aja. Terus di situ saya diberikan challenge sama Pak Rocky kalau memang di film ini itu comeback-nya dia juga setelah dia sempat vakum untuk nggak bikin film lagi karena dia mempunyai keluarga kecil kan. Jadi dia mungkin lagi fokus ke keluarganya. Terus dia bikin film ini. Terus habis itu dia ingin membuat sesuatu hal yang beda. Jadi dan itu belum pernah saya lakuin juga. Dan dia memberikan karakter yang memang itu beda dari karakter-karakter saya sebelumnya. Ya, that's why kenapa saya ngambil film ini kok. Jadi tertantang juga ya kak ya. Oke. Kalian dong pertama kali film horor. Pertama kali film horor itu Pak Rocky langsung memberikan ini film horor pertama kamu Luli. Ini kamu harus tunjukkan yang benar gitu. Oh siapa? Saya lakukan semaksimal mungkin dan di film Indigo ini juga yang karena film horor pertama ya, jadinya lebih kerja 2 kali lipat sih sebelumnya dari project sebelumnya. Pagi horor kan. Apakah yang bikin 2 kali lipat? Emosinya kah atau? Karena horor pertama gitu. Karena ini akan dilihat dari ini cocok nggak sih gitu. Dan itu akan dilihat dan namanya juga film ya, membekas gitu dan bisa dilihat orang untuk ini si Ali cocok kan di horor gitu. Nah, kita lihat aja di film ini. Saksikan nanti ya. Oke, Karikat. Kalau aku karena Sama seperti itu. Iya. kalau aku karena ini kan baru film kedua aku juga, terus dan film horor pertama juga. Karena film horor pertama aku pengen kayak apa ya, dapat experience baru, dapat skill baru, pengetahuan baru. Terus pengen ngerasain juga syuting film horor tuh kayak gimana sih? Ya? Dan ternyata gimana kak? Ternyata ya emang filmnya horor tapi kitanya semua para komedi sih. Di balik layarnya ya. Oke, nah kita masuk ke karakternya nih kak. Mungkin bisa di-infoin ke Sobat Good sebagai apa karakternya dan seperti apa? Kita aja tanpa spoiler sih. Siapa dulu? Saya berperan sebagai Zora dan di sini saya Seniman ya. Aku di sini berperan sebagai Ninda, adiknya Kak Zora, dan dia ini lebih ke pendiam dan dianggap aneh sama teman-temannya, dianggap dia punya skitso. Nah, saya sebagai Aksa, namanya Aksa, dan di sini berperan sebagai pasangan dari Zora. Aku sebagai Dava, perannya, karakternya nontonnya sendiri. Soalnya nggak boleh. Oh, nggak boleh. Oh, rahasia ya. Sebenarnya dia di sini aja udah spoiler. Enggak, tapi gue di trailer ada kok. Jatuh doang. Di situ aja ya kayak Iya, sampai situ jatuh aja ya, doang. jangan lebih ya kak ya. Kayaknya nggak nyampe sedetik gitu juga. Oke. Nah, Indigo ini bercerita soal apa sih kak? Apakah bercerita kakak beradik ini yang mempunyai penglihatan? Ya, penglihatan. Kita dibilang apa ya? Tipe Oke kak. Kalau Indigo ini sih sebenarnya menceritakan tentang apa yang terjadi di dunia kita juga ya. Karena banyak orang yang memang masih belum tahu memperdayakan kemampuan ini dengan baik, dan bahkan mungkin kita nggak tahu apa yang dulunya keluarga kita yang sudah dilakukan sampai sekarang. Jadi pasti ada turun-temurun kenapa bisa jadi begini. Terus mungkin ada namanya karma dan segala macam. Dan nanti di film Indigo juga akan menjelaskan. Dan bukan hanya menjelaskan itu aja, kita juga memberikan sebuah ilmu kalau Indigo itu juga gak hanya bisa melihat setan aja kita bisa bilang itu Indigo. Indigo tuh ada banyak tahapnya. Ada yang bisa merasakan, bisa melihat masa depan, melihat masa lalu, yang bahkan bisa menemukan suatu barang yang barang itu sudah hilang. Iya. Jadi Indigo tuh banyak. Ada tahapnya. Jadi kayak ada tahap S1 sampai S5 deh tuh. Ya, jadi di Indonesia Campur. nah, makanya Indigo ini menjelaskan dengan secara detail. Jadi untuk buat kitanya buat belajar juga Indigo itu apa, cara menanganinya dan cara menyelesaikannya. Iya. Berarti bukan hanya melihat hantu ya kak ya, tapi Iya, banyak ya, banyak. depan dan sebagainya. Nah tapi kalau misalkan dari lingkungan
kakak sendiri punya pengalaman itu saat yang lebih sensitif atau? Kalau mau kayak tanya kayak gitu, mendingan kita undang Sarah Wijayanto. Iya ya, harusnya Kak ya, sekalian Kalau ya. kita manusia-manusia normal. Normal, manusia normal ya. Aman ya. Oh iya, aman. Nah, berhubung tadi Kak Amanda sempat mention nama Kak Sarah Wijayanto juga kan berperan sebagai paranormal ya di film ini ya. Iya. Nah, kita kan juga tahu Kak Sarah Wijayanto itu punya indra keenam ya, punya penglihatan seperti itu. Gimana Kak ketika proses syutingnya? Apakah suka memberitahu misalnya ini ada sesuatu atau justru memayungi ketika proses syuting? Kan aku dengar-dengar katanya ada beberapa kejadian ya. Sebenarnya sih kalau misalkan buat saya sama buat yang lain, kita melihat Sarah Wijayanto ya seperti seorang artis, seorang seniman yang mungkin punya kelebihan, tapi kita nggak mencoba untuk mencari tahu yang kayak gimana dan mencoba untuk kepo, karena kalau menurut saya pribadi pasti akan lelah, capek gitu. Dia pasti ingin merasa menjadi manusia normal. Jadi kita nggak perlu ngulik-ngulik. Cuma dari ibunya sendiri, ibu tuh memang karena sayang sama kita semua yang ada di sini, karena kita disebut ya udah jadi anak-anaknya mereka. Ya dia akan melakukan yang terbaik untuk di lokasi syuting dan untuk kita semua, dan dia akan menjaga tanpa harus dia bilang. Berarti ya benar ya Kak ya. Maksudnya kan syuting film horor tempatnya juga katanya lumayan ya Kak ya. Lumayan horor ya. Jadinya adalah batasan atau payungin itu ya. Oke, nah kalau proses syutingnya nih Kak, di mana dan berapa lama? Kita proses syuting itu di Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat ya. Kita proses syutingnya hampir 2 bulan. 36 shooting day ya? 36 syuting days, tapi kan kita dipotong ada lebaran. Iya. Itu berapa Ada tahun? libur-liburnya. Tahun ini. Oh, itu tahun ini baru kemarin berarti baru ya. kemarin kita ada lebaran, terus kita pasti ada liburnya, terus pasti kan ada perpindahan lokasi, terus juga ada break. Jadi kalau dihitung itu sebenarnya hampir 2 bulan. Oke. Gimana Kak pengalaman yang syuting film horor? Ada kejadian apakah mungkin? Nggak ada sih. Masa Kadang serius? beberapa ya stop kontaknya nggak bisa dimainin, jadi ngecas susah aja di sini. Iya kan aduh, tua kan. Lemah tuh. Kejadian paling horor gue sih tidur bareng Ali sih. Horor. Apa itu horornya Kak? Kenapa Kak? Oh, enggak bercanda. Kirain beneran. Enggak. Mimpi basah mulu. Itu live ini ya? Iya. Maksudnya Udah. suka menjemur baju, jadinya Kan kadang hujan mulu hujan kan? mulu di gitu. sana, Kalau benar. hujan kan Iya, basah. jadinya basah kita Iya, harus aku- dikeringin tuh. Iya, aku sempat Atapnya bocor keluar. sempat lihat BTS-nya kan, kata Kak Ali syutingnya sempat tertunda karena hujan kan. Wah, betul. Oh, iya, iya. Betul ya. Makanya basah ada. Iya. Oke. Oke, nah tapi yang aku tahu juga nih katanya kan aku lihat nih beberapa tayangannya ya kayak yang seperti Priestley, yang di Kak Sarah Wijayanto juga ada beberapa pengalaman kayak misalkan kena pecahan beling. Iya nggak sih? Itu adegan aja sih. Itu adegan. Itu adegan Aman ya? Itu super safety, super Oke. safety. Jadi pastinya dari pihak pihak dari lokasi akan memberikan safety secara full untuk ke pemain-pemainnya. Jadi kita nggak ada namanya kayak kebentur ini itu aman nggak ya? ada, kita semuanya aman gitu. Kalau misalkan capek mungkin iya pastikan. Namanya syuting berkali-kali take, kita harus mungkin dari jatuh berdiri itu kan berulang-ulang kali kan, emosi yang harus dimainin, paling gitu-gitu aja sih. Overall semuanya aman, kita dikasih safety yang 100% full, dan kita juga di sana sudah dipersediakan kayak ambulans, kita ada insurance juga, jadi fine. Oke, kalau mistisnya Kak? Mistis nggak ada sih, aman. Kesurupan nggak ada ya? Nggak ada. Ada beberapa, tapi kalau mau tahu saya malas menjelaskannya, jadi mungkin bisa nonton lewat dari behind the scene dari Ada ya di situ ya. Iya. Tapi ada berarti ya Kak Yusuf? Ya, pasti ada. Sejauh ini aman ya. Sejauh ini aman. Oke, kalian kan mungkin mengalami sesuatu tidak? Aku enggak, tapi cuma menyaksikan sih, melihat aja. Sosok? Bukan, maksudnya yang kesurupan. Ada yang Oh, kesurupan oke. di depan aku. Langsung ya? Iya, Aman tapi kan Kak? aku aman. Enggak nempel. Semuanya aman sih, enggak aman. Tapi semua nggak ada yang kebawa kan Kak setelah proses syuting? Maksudnya kebawa ada yang nempel gitu kan? Enggak Enggak ya? Enggak ada sih. Nah ya, oke. Nah kalau Kak Amanda sendiri nih, kan berperan sebagai perempuan, aku baca sinopsisnya ya, yang tadinya mata batinnya tertutup terus dibuka kembali menjadi seorang indigo. Ada rasa gimana Kak? Mungkin setelah syutingnya ya,
pusing kah atau jadi gimana gitu? Nggak ada sih. Nggak ya? Namanya kan syuting kerja ya, jadi nggak ada yang pusing, nggak ada yang kenapa-napa, fun-fun aja. Mungkin kalau si Zoranya, Iya, ada. ya mungkin Zoranya pasti ada perubahan emosi, situasi dimana dia belum bisa mencerna apa yang dia lihat. Pasti ada kekagokan, ada adaptasi pasti buat si Zoranya. Tapi kalau buat aku kan, aku yang berperan, aku yang melakonkan si Zora, aku buat akunya sendiri, si Amanda Manopo sih totally fine. Ya, oke. Tapi kalian sendiri takut hantu nggak sih, Kak? Aku takut. Iya, takut. Sekali pernah digangguin. Katanya kan ada yang Aku tertarik gangguin sama. balik. Takut jadinya ya, takut balik Dia ya. yang takut jadinya. Iya, tertarik jadinya ya, Kak. Dia kayaknya males ganggu gue juga kan. Capek dia ngeliat kelakuannya Ali. Karena dia juga sebenarnya ngeliat gue. Jadi hantunya males, dia capek. Kalau gue takut sama hantu kalau paling lewat mimpi. Mimpi tuh paling sering tuh dijailin sama jin-jin tuh sering. Sampai kerepret nggak? Reprok nggak? Nggak ya. Tapi gue kalau mimpiin yang horor-horor gitu malah gue jairin mereka. Berani ya, Kak? Nggak tahu mimpinya emang selalu kayak gitu. Dia lucid dream dia. Malah kebalikannya ya. Kalian tuh gimana? Kan udah main film horor tuh. Takut hantu nggak sih? Kan kalau ada kerumunan Mungkin. kurang. Oke. Kalian mau ngobrol berdua kan? Baru aja di sini. Kan ada 4 kan. Ada kuat iya masing-masing gimana nih, Kak? Aku sih mungkin dikit, tapi penasaran. Gitu, lebih penasaran ya. Iya. Jadi nggak ini ya, nggak kapok juga main film horornya ya. Iya. Walaupun takut tapi penasaran. Tapi nggak kapok kan Kak main film horor? Kak Ali, Kak Amanda gitu kan? Enggak. Aman ya. Oke. Kalau misalkan satu scene yang favorit tanpa spoiler, satu kata aja. Ada banyak. Misalkan kasur gitu atau Enggak, kita nggak mau ngasih detail. Banyak pokoknya. spoiler ya Kak? Spoiler. Banyak. Kita ngasih ini aja, Halloween. Dari aku kamera. Iyalah, saya nggak bakal merah syutingnya. Ya, barangkali ada sesuatu di itu ya. Ada juga emang. Nyemil warna merah. Oke, nah kalau misalkan ini Kak, pesan dari karakter masing-masing dari sebagai Dora, Amanda, sebagai kakak. Pesan masing-masing Dari karakternya apa yang bisa diambil? Terus di Zora sih semua. Pesan dari karakter masing-masing ya. Mungkin kalau buat si Zoranya itu apa ya? Kayak harus aku pikirin dulu deh kayaknya. Soalnya itu bisa spoiler soalnya. Iya. Jadi sebenarnya pesannya itu nggak perlu harus kita sampaikan, kalian juga bisa melihat dan bisa membaca sendiri ketika kalian sudah nonton. Jadi pesan untuk secara karakter personality sih kayak agak membingungkan untuk buat aku jawab. Kalau harapan secara keseluruhan filmnya? Harapannya pasti kita mau yang terbaik, sukses, disukai dan dicintai. Gue tuh dari dulu tuh ngincer untuk bisa ditayangin di setiap akhir tahun tuh, biar kayak Ini yang buat liburan ya? iya, biar kayak filmnya siapa? Bukan yang tanggal 25 pasti tayang. Home Alone. Jadi buat masa liburan ya? Iya pengen, tapi gue nggak pernah bagus film. Tapi semoga ini bagus. Semoga ini iya. Someday, pasti. Pasti. Semuanya bisa. Benar. Oke. Oke, sekarang kita tanya dari teman-teman yang sudah menonton ya Kak. Dan ada juga yang nitip pertanyaan di Instagram Great nih katanya. Untuk Kak Aliando, Ya. Kak, apa kesan pertama dapat tawaran film genre horor? Tadi udah ya. Nanti Sobat Great yang ketinggalan bisa lihat live ini karena di save ya. Lanjut, untuk Kak Aliando juga, apa kesulitan dalam memerankan karakter Aksa di film Indigo? Karakter Aksa kesulitannya apa ya? Mungkin referensi aja. Gimana cara bikin karakternya ini memiliki kontras yang terasa gitu. Jadinya ngelihatnya nggak sama semua nanti pas beriringan. Paling itu aja. Jadi cari referensi susah. Apalagi lagi fase seperti ini, gue harus nggak bisa mencari aslinya si Aksa ini seperti apa. Jadi gue mencari referensi di tempat lain. Oh ini Aksa kayak cocok nih kalau kayak gini-gini. Jadi gue ada salah satu karakter yang gue ambil, tapi beberapa referensinya lalu gue olah lagi, lalu dikembangin jadi karakter Aksa gitu. Semoga sih dapat tapi.
Nggak dapat ya. Oke, Kak ada yang nanya nih dari Halimah. Bakal ada nobar dan meet and greet para pemain Indigo di Bali nggak kira-kira? Kalau di Bali kayaknya sih Belum ya. Bandung. Bandung ya. Tapi yang pasti tonton filmnya dulu ya Kak ya di bioskop ya. Oke. Lanjut. Menurut kalian chemistry antar pemain dalam sebuah judul itu memang harus dibangun atau sudah ada secara alami Kak? Siapa yang menjawab mungkin mau Pasti dibangun sih, dibangun karena kan kita belum mengenal secara personal, kita belum tahu karakter, kita belum tahu sifat aslinya manusia dengan lawan bermain kita. Pasti dibangun dengan sangat baik. Yang pertama pasti komunikasi dan seiringnya waktu bertemu pasti kan. Oke. Gimana Kak project bareng? Ada sesuatu yang ternyata orangnya begini ternyata berbeda gitu. Ya gue sih kalau gue ternyata cocok ya sama Amanda ini. Cocok yang lain juga cocok kan, Nicole juga ya sama Kak Amanda ya. Tarikan juga ya. Iya. Bangun chemistry Cuma cocoknya Ali itu maksudnya beda. Iya kayak gitu. Yang pasti tadi bangun chemistry-nya dengan cara komunikasi ya Kak. Tapi nggak sulit kan Kak? Nah, kita di sini pemain-pemain yang hebat kok. Oke. Nih Kak ada yang nanya, apa sih yang membuat menarik atau membuat kita harus nonton film Indigo? Yang buat menarik pastinya ini film horor yang dimana kita baru dipertemukan dalam satu proyek yang sama. Semuanya saya belum pernah beradegan bareng sama Ali, Ryuken, sama Nicole, belum pernah. Mungkin atau sebaliknya, mungkin kalau Ali sama Ryuken udah pernah ya. Tapi kan dengan genre yang berbeda. Terus maksudnya homo sapien gitu. Oke. abis itu ini dimana dibikin dengan cerita yang cukup menarik dengan pembawaan yang semoga nanti penonton bakal suka banget sih dari perfilman horor Di Indonesia. Pastinya ya. Karena kan masyarakat Indonesia biasanya juga memang menyukai film horor ya dengan apapun tuh genrenya. Maksudnya horornya dengan cerita yang Aku puntur. berbagai macam ceritanya. Oke, nah Sobat Grill bisa tonton Indigo ini di bioskop tanggal berapa nih Kak? Akan sebentar lagi akan tayang tanggal 19 Oktober 2023. Wah sebentar lagi, apa yang harus dipersiapkan Kak? Persiapkan mental, psikis. Sama jangan self diagnosa dulu nonton. Sama siapin uang buat bayar tiket. Pasti tiketnya ya Kak ya. Ajakin semuanya. Ajakin semuanya. Oke, tanggal 19 Oktober jangan lupa Sobat Grid nonton Indigo di bioskop kesayangan semua. Terima kasih Kak. Terima kasih. Thank you. Dan pasti aku mau ngikutin juga nih buat Sobat Grid karena kita belum selesai. Setelah ini aku akan bakal mengajak kakak-kakak ini untuk bermain. Jadi pantengin di YouTube channel Grid.id. Terima kasih. Amanda Manopo mendadak syok saat tangan Aliando Syarif menempel di pahanya. Pesinetron Ikatan Cinta ini pun langsung bereaksi. Momen tersebut berawal saat Aliando Syarif dan Amanda Manopo tengah mempromosikan film baru mereka, Indigo. Dalam sebuah wawancara, tiba-tiba mantan pacar Prilly Latukonsina itu menempelkan tangannya ke paha Amanda Manopo yang sedang duduk. Amanda Manopo sontak kaget dengan ekspresi mata yang sedikit bingung dan syok. Seketika, artis 23 tahun ini memukul tangan Aliando Syarif. Aliando Syarif yang mendapat protes Amanda Manopo lewat pukulan tersebut, langsung melipat tangan. Ia tertunduk sambil tersenyum dan menghela napas. Cuplikan video tersebut hadir dalam unggahan akun TikTok @adekaliando. Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Sejak diunggah beberapa jam yang lalu, sudah ada ratusan ribu akun yang menyaksikannya. Tak hanya itu, lebih dari 200 warganet mengomentari aksi Aliando Syarif yang dianggap jahil ke Amanda Manopo ini. Sebelum hadirnya video ini, Aliando Syarif sempat bercanda tertarik kepada Amanda Manopo. Namun sang aktor memberikan sinyal jika lawan mainnya sudah memiliki pasangan. Suara udah?
Yups. 15 detik. Oke. Aku paling dulu ya kak. 10 8 7 6 5 4 3 2 1. Hai Sobat Grit, kembali lagi di program Selebritis Punya Cerita nih bersama aku Dian. Dan hari ini aku sudah kedatangan para cast dari film Indigo What We See. Hai Kak. Halo, ada Kak Nicole Rossi, ada Kak Amanda Monopo, kalian dong, dan Kak Ryuken. Halo. Berdua lagi datangnya ya Kak ya. Iya lagi. Gimana Kak, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh disapa dulu ke Sobat Grit Kak, karena kita live di 4 platform nih. Ada YouTube, Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Halo Sobat Hai Sobat Grit. Halo semua 4 platform. Iya ya, semuanya ya Kak ya. Jadi nanti buat Sobat Grit nih yang mau tanya, boleh banget langsung kirim pertanyaannya sekarang. Nanti di akhir sesi ini bakal aku tanya langsung ke kakak-kakak. Dijawab ya Kak ya? Ya. Jawab ya, aman ya. Oke. Nah, pakaiannya udah terlihat nih, indigo ya, indigo banget. Dan ini project terbaru film dari kakak-kakak semua. Ya. Sebelum kita masuk ke ceritanya soal apa dan karakternya seperti apa gitu Kak, kenapa sih Kak tertarik untuk main film horor? Kan karena yang aku tahu kalau Nicole Rossi kan kayaknya udah beberapa kali ya kayak spesialis gitu ya. Senior dia. Senior di film horor. Kak Amanda Monopo udah beberapa kali tapi baru comeback lagi ya. Kak Aliando pertama kali. Kak Ryuken Pertama kali sama juga. ya. Oke, mulai dari siapa dulu nih? Kenapa tertarik untuk main film horor dulu dan Oke. ini? Kamu kan dari yang udah Iya boleh. sepuh. Aku suka horor, tapi juga sebenarnya suka semua genre film, dan pengen coba selain horor sebenarnya juga pengen coba. Tapi aku enjoy aja sih, karena walaupun horor aku tetap enjoy dan seneng syuting film Indigo ini. Tapi selama ini aman ya, maksudnya film horor kan udah beberapa kali tapi aman ya, tetap Aman. ya. Suka ya. Oke, sama ada mana tuh gimana? Kenapa tertarik Kak? tawarannya horor aja kali ya. Iya. Tawarannya horor. Ya kalau misalkan tertarik genre apapun itu sebagai seorang aktris pasti apa aja gitu. Itu challenge-nya di situ. Sebenarnya tapi ketika ngambil horor, aku nggak mau itu menjadi sebuah Label ya. bukan label sih, kebiasaan. Karena ketika udah ambil horor, seterusnya akan jadi spesialis horor. That's why kalau aku ngambil horor, ini pun juga harus gambling banget gitu kan. Tapi saya dipertemukan sama dari sutradara, yaitu Pak Rocky, yang dimana dia yang punya PH-nya juga. Terus dia menceritakan sebuah eksekusinya nanti akan dia jalani seperti apa, dan dia menceritakan sinopsisnya dengan dia menceritakan dulunya dia pernah buat film apa aja. Terus di situ saya diberikan challenge sama Pak Rocky kalau memang di film ini itu comeback-nya dia juga setelah dia sempat vakum untuk nggak bikin film lagi karena dia mempunyai keluarga kecil kan. Jadi dia mungkin lagi fokus ke keluarganya. Terus dia bikin film ini. Terus habis itu dia ingin membuat sesuatu hal yang beda. Jadi dan itu belum pernah saya lakuin juga, dan dia memberikan karakter yang memang itu beda dari karakter-karakter saya sebelumnya. Ya, that's why kenapa saya ngambil film ini tuh. Jadi tertantang juga ya Kak ya. Oke. Kalian dong pertama kali film horor. Pertama kali film horor itu Pak Rocky langsung memberikan ini film horor pertama kamu Luling. Ini kamu harus tunjukkan yang benar gitu. Oh siapa? Saya akan lakukan semaksimal mungkin, dan di film Indigo ini juga yang karena film horor pertama ya, jadinya lebih kerja 2 kali lipat sih sebelumnya dari project sebelumnya. Pagi horor kan. Apakah yang bikin 2 kali lipat? Emosinya kah atau? Karena horor pertama gitu. Karena ini akan dilihat dari ini cocok nggak sih gitu. Dan itu akan dilihat dan namanya juga film ya, membekas gitu. Yeah. Dan bisa dilihat orang untuk ini si Ali cocok nggak nih di horor gitu. Nah, kita lihat aja di film ini. Saksikan nanti ya. Saksikan. Oke, Kak Ryuken. Kalau aku karena
Memang seperti itu. Iya, oke. Kalau aku karena ini kan baru film kedua aku juga, Iya. terus dan film horor pertama juga. Karena film horor pertama aku pengen kayak apa ya, dapat experience baru, Iya. dapat skill baru, pengetahuan baru. Oke. Terus pengen ngerasain juga syuting film horor tuh kayak gimana sih? Gimana ya? Dan Iya. ternyata gimana Kak? Ternyata ya emang filmnya horor tapi kitanya semua para komedi sih. Di balik layarnya ya. Iya. Oke, nah kita masuk ke karakternya nih Kak. Mungkin bisa di-infoin ke Sobat Good sebagai apa karakternya dan seperti apa. Kita aja tanpa spoiler sih. Siapa dulu? Saya berperan sebagai Zora dan di sini saya Selipun ya. Aku di sini berperan sebagai Ninda, adiknya Kak Zora, dan dia ini lebih ke pendiam dan dianggap aneh sama teman-temannya, dianggap dia punya skitso. Nah, saya sebagai Aksa, namanya Aksa, dan di sini berperan sebagai pasangan dari Zora. Aku sebagai Dava, perannya, karakternya nonton aja sendiri. Soalnya nggak boleh. Oh, nggak Nggak boleh. boleh. Oh, rahasia ya. Punya Sebenarnya dia di sini aja udah spoiler. Iya, Enggak, tapi gue di trailer ada kok. Jatuh ada, doang, jatuh doang. di situ aja ya kayak Iya, sampai situ jatuh aja ya, doang. jangan lebih ya Kak ya. Oke. Kayaknya nggak nyampe sedetik gitu juga. Oke. Nah, Indigo ini bercerita soal apa sih Kak? Apakah menceritakan kakak beradik ini yang mempunyai penglihatan Penglihatan. Ya, penglihatan. Kita dibilang apa ya? Tipo, nggak apa-apa. Oke Kak. Kalau Indigo ini sih sebenarnya menceritakan tentang apa yang terjadi di dunia kita juga ya. Karena banyak orang yang memang masih belum tahu memperdayakan kemampuan ini dengan baik, dan bahkan mungkin kita nggak tahu apa yang dulunya keluarga kita yang sudah dilakukan sama mereka. Jadi pasti ada turun temurun kenapa bisa jadi begini. Terus mungkin ada namanya karma dan segala macam. Dan nanti di film Indigo juga akan menjelaskan. Dan bukan hanya menjelaskan itu aja, kita juga memberikan sebuah ilmu kalau Indigo itu juga gak hanya bisa melihat setan aja kita bisa bilang itu Indigo. Indigo tuh ada banyak tahapnya. Ada yang bisa merasakan, bisa melihat masa depan, melihat masa lalu, yang bahkan bisa menemukan suatu barang yang barang itu sudah hilang. Iya. Jadi Indigo tuh banyak, ada tahapnya. Jadi kayak ada tahap S1 sampai S5 deh tuh. Banyak ya. Ya, jadi di Indo ini Campur. nah, makanya Indigo ini menjelaskan dengan secara detail. Jadi untuk buat kitanya buat belajar juga Indigo itu apa, cara menanganinya dan cara menyelesaikannya. Iya, gitu sih. Berarti bukan hanya melihat hantu ya Kak ya, tapi Iya, banyak ya, banyak. masa depan dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalkan dari lingkungan sendiri nih Kak, atau mungkin kakak sendiri punya pengalaman itu Kak yang lebih sensitif atau Kalau mau tanya kayak gitu, mendingan kita undang Sarah Wijayanto. iya ya harusnya ya Kak ya, sekalian Kalau ya. kita manusia-manusia normal. Normal, manusia normal ya. Aman ya. Oh, iya, aman. Nah, berhubung tadi Kak Amanda sempat mention nama Kak Sarah Wijayanto juga kan berperan sebagai paranormal ya di film ini ya. Iya. Nah, kita kan juga tahu Kak Sarah Wijayanto itu punya indra keenam ya, punya penglihatan seperti itu. Gimana Kak ketika proses syutingnya? Apakah suka memberitahu misalnya ini ada sesuatu atau justru memayungi ketika proses syuting? Kan aku dengar-dengar katanya ada beberapa kejadian ya. Sebenarnya sih kalau misalkan buat saya sama buat yang lain, kita melihat Sarah Wijayanto ya seperti seorang artis, seorang seniman yang mungkin punya kelebihan, tapi kita nggak mencoba untuk mencari tahu yang kayak gimana dan mencoba untuk kepo, karena kalau menurut saya pribadi pasti akan lelah, capek gitu. Dia pasti ingin merasa menjadi manusia normal. Jadi kita nggak perlu ngulik-ngulik. Cuma dari ibunya sendiri, ibu tuh memang karena sayang sama kita semua yang ada di sini, karena kita disebut ya udah jadi anak-anaknya mereka. Ya dia akan melakukan yang terbaik untuk di lokasi syuting dan untuk kita semua, dan dia akan menjaga tanpa harus dia bilang. Berarti ya benar ya Kak ya. Maksudnya kan syuting film horor tempatnya juga katanya lumayan ya Kak ya. Lumayan horor ya. Jadinya adalah batasan atau payungin itu ya. Oke, nah kalau proses syutingnya nih Kak, di mana dan berapa lama?
Kita proses syuting itu di Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat ya. Kita proses syutingnya hampir 2 bulan. 36 shooting day ya? 36 shooting days, tapi kan kita dipotong ada lebaran. Iya. Itu berapa Ada tahun? libur-liburnya. Tahun ini. Oh, itu tahun ini baru Tahun ini kemarin berarti baru ya. kemarin kita ada lebaran, terus kita pasti ada liburnya, terus pasti kan ada perpindahan lokasi, terus juga ada break. Jadi kalau dihitung itu sebenarnya 2 bulan. Oke. Gimana Kak pengalaman yang syuting film horor? Ada kejadian apakah mungkin? Nggak ada sih. Masa Kadang serius? beberapa ya stop kontaknya nggak bisa dimainin, jadi ngecas susah aja di sini. Tapi juga kan itu kan. Lemah tuh. Kejadian paling horor gue sih tidur bareng Ali sih. Horor. Apa itu horornya Kak? Kenapa Kak? Oh, enggak bercanda. Kira beneran. Enggak. Mimpi basah mulu. Itu live ini ya? Iya. Maksudnya Udah. suka menjemur baju, jadinya Kan kadang hujan mulu hujan kan? mulu di gitu. sana, Kalau benar. hujan kan Iya, basah. jadinya basah kita Iya, harus aku- dikeringin tuh. Iya, aku sempat Atapnya bocor keluar. sempat lihat BTS-nya kan, kata Kak Ali syutingnya sempat tertunda karena hujan kan. Wah, betul. Oh, iya, iya. Betul ya. Makanya basah ada. Iya. Oke. Oke, nah tapi yang aku tahu juga nih katanya kan aku lihat nih beberapa tayangannya ya kayak yang seperti Paisley, yang di Kak Sarwijaya juga ada beberapa pengalaman kayak misalkan kena pecahan beling. Iya nggak sih? Itu adegan aja sih. Itu adegan. Itu adegan Aman ya? Itu super safety, super Oke. safety. Jadi pastinya dari pihak pihak dari lokasi akan memberikan safety secara full untuk ke pemain-pemainnya. Jadi kita nggak ada namanya kayak kebentur ini itu aman nggak ya? ada, kita semuanya aman gitu. Kalau misalkan capek mungkin iya pastikan. Namanya syuting berkali-kali take, kita harus mungkin dari jatuh berdiri itu kan berulang-ulang kali kan, emosi yang harus dimainin, paling gitu-gitu aja sih. Overall semuanya aman, kita dikasih safety yang 100% full, dan kita juga di sana sudah dipersediakan kayak ambulans, kita ada insurance juga, jadi fine. Oke, kalau mistisnya Kak? Mistis nggak ada sih, aman. Kesurupan nggak ya? Nggak ada beberapa, tapi kalau mau tahu saya malas menjelaskannya, jadi mungkin bisa nonton lewat dari behind the scene dari Ada ya di situ ya. Iya. Tapi ada berarti ya Kak Yusuf? Ya, pasti ada. Sejauh ini aman ya. Sejauh ini aman. Oke, kalian kan mungkin mengalami sesuatu tidak? Aku enggak, tapi cuma menyaksikan nih, melihat aja. Sosok? Bukan, maksudnya yang kesurupan. Ada yang Oh, kesurupan oke. di depan aku. Langsung ya? Iya, Aman tapi kan Kak? aku aman. Enggak nempel. Semuanya aman sih, enggak aman. Tapi semua nggak ada yang ke bawah kan Kak setelah proses syuting? Maksudnya ke bawah ada yang nempel gitu kan? Enggak Enggak ya? Enggak sih. Nah ya, oke. Nah kalau Kak Magan sendiri nih, kan berperan sebagai perempuan, aku baca sinopsisnya ya, yang tadinya mata batinnya tertutup terus dibuka kembali menjadi seorang indigo. Ada rasa gimana Kak? Mungkin setelah syutingnya ya, pusingkah atau jadi gimana gitu? Nggak ada sih. Nggak ya? Namanya kan syuting kerja ya, jadi nggak ada yang pusing, nggak ada yang kenapa-napa, fine-fine aja. Mungkin kalau si Zoranya, Iya, ada. ya mungkin Zoranya pasti ada perubahan emosi, situasi dimana dia belum bisa mencerna apa yang dia lihat. Pasti ada kekagokan, ada adaptasi pasti buat si Zoranya. Tapi kalau buat aku kan, aku yang berperan, aku yang melakonkan si Zora, aku buat akunya sendiri, si Amanda Manopo sih totally fine. Oh ya, oke. Tapi kalian sendiri takut hantu nggak sih Kak? Aku takut. Iya, takut. Sekali pernah digangguin. Katanya kan ada yang Aku tertarik gangguin sama. balik. Takut jadinya ya, takut balik Dia ya. yang takut jadinya. Iya, tertarik jadinya ya Kak. Dia kayaknya malas ganggu gue juga kan. Capek dia ngeliat kelakuannya Ali. Karena dia juga sebenarnya ngap ngeliat gue. Jadi hantunya males, dia capek. Kalau gue takut sama hantu kalau paling lewat mimpi. Mimpi tuh paling sering tuh dijailin sama jin-jin tuh sering. Iya. Sampai kerepret nggak? Reprok nggak? Nah ya. Tapi gue kalau mimpiin yang horor gitu malah gue yang jairin mereka. Berani ya Kak? Nggak tahu, mimpinya emang selalu kayak gitu. Dia lucid Oh. dream dia. Kalau malah kebalikannya ya. Kalian tuh gimana? Kan udah main film horor terus takut hantu nggak sih? Kan kalau ada kerumunan Mungkin
Oke. Kalian mau ngobrol berdua kan? Baru aja di sini. Kan ada 4 kan? Ada kuat iya masing-masing gimana nih kak? Aku sih mungkin dikit, tapi penasaran. Gitu lebih penasaran ya. Iya. Jadi nggak ini ya apa namanya nggak kapok juga main film horornya ya. Iya. Walaupun takut tapi penasaran. Tapi nggak kapok kan kak main film horor? Kak Ali, Kak Amanda gitu kan? Enggak. Aman ya. Oke. Kalau misalkan satu scene yang favorit tanpa spoiler satu kata aja. Ada banyak. Misalkan kasur gitu atau Enggak, kita nggak mau ngasih detail. Banyak pokoknya. spoiler ya kak? Spoiler. Banyak. Kita ngasih ini aja, Halloween. Dari aku kamera. Iyalah, saya nggak bakal merah syutingnya. Ya barangkali ada sesuatu di itu ya. Ada juga emang. Nyemil warna merah. Oke, nah kalau misalkan ini kak pesan dari karakter masing-masing dari sebagai Zora, Amanda sebagai kakak. Pesan masing-masing. Karakter dari karakternya apa yang bisa diambil? Terus di Zora sih semuanya. Pesan dari karakter masing-masing ya. Mungkin kalau buat si Zoranya itu apa ya? Kayak harus aku pikirin dulu deh kayaknya. Soalnya itu bisa spoiler soalnya. Iya. Jadi sebenarnya pesannya itu nggak perlu harus kita sampaikan, kalian juga bisa melihat dan bisa membaca sendiri ketika kalian sudah nonton. Jadi pesan untuk secara karakter personality sih kayak agak membingungkan untuk buat aku jawab. Kalau harapan secara keseluruhan filmnya? Harapannya pasti kita mau yang terbaik, sukses, disukai dan dicintai. Gue tuh dari dulu tuh ngincer untuk bisa ditayangin di setiap akhir tahun tuh, biar kayak Ini yang buat liburan ya? iya, biar kayak filmnya siapa? Bukan yang tanggal 25 pasti tayang. Home Alone. Jadi buat masa liburan ya? Iya, pengen, tapi gue nggak pernah bagus film. Tapi semoga ini bagus. Semoga ini iya. Someday, semoga- pasti, iya, semuanya bisa. Benar, oke. Oke, sekarang kita tanya dari teman-teman yang sudah menonton ya kak. Dan ada juga yang nitip pertanyaan di Instagram Great nih katanya. Untuk Kak Aliando, Ya. Kak, apa kesan pertama dapat tawaran film genre horor? Tadi udah ya. Nanti Sobat Great yang ketinggalan bisa lihat live ini karena di save ya. Lanjut, untuk Kak Aliando juga, apa kesulitan dalam memerankan karakter Aksa di film Indigo? Karakter Aksa kesulitannya apa ya? Mungkin referensi aja. Gimana cara bikin karakternya ini memiliki kontras yang terasa gitu. Jadinya ngelihatnya nggak sama semua nanti Ya. pas beriringan. Paling itu aja. Jadi cari referensi susah. Apalagi lagi fase seperti ini, gue harus nggak bisa mencari aslinya si Aksa ini seperti apa. Jadi gue mencari referensi di tempat lain. Oh, ini Aksa kayak cocok nih kalau kayak gini. Jadi gue ada salah satu karakter yang gue ambil, tapi beberapa referensinya lalu gue olah lagi, lalu dikembangin jadi karakter Aksa gitu. Semoga sih dapat tapi. Semoga dapat ya. Oke, Kak, ada yang nanya nih dari Halimah. Bakal ada nobar dan meet and greet para pemain Indigo di Bali nggak kira-kira? Kalau di Bali kayaknya sih Belum ya. Bandung. Bandung ya. Tapi yang pasti tonton filmnya dulu ya Kak ya di bioskop ya. Oke. Lanjut. Menurut kalian chemistry antar pemain dalam sebuah judul itu memang harus dibangun atau sudah ada secara alami Kak? Siapa yang menjawab mungkin mau Pasti dibangun sih, dibangun karena kan kita belum mengenal secara personal, kita belum tahu karakter, kita belum tahu sifat aslinya manusia dengan lawan bermain kita. Pasti dibangun dengan sangat baik. Yang pertama pasti komunikasi dan seiringnya waktu bertemu pasti kan. Oke. Gimana Kak project bareng? Ada sesuatu yang ternyata orangnya begini ternyata berbeda gitu. Ya gue sih kalau gue ternyata cocok ya sama Amanda ini. Cocok yang lain juga cocok kan, Nicole juga ya sama Kak Amanda ya. Tarik kan juga ya. Iya. Bangun chemistry Cuma atau- cocoknya Ali itu maksudnya beda. Iya kayak gitu Kak. Yang pasti tadi bangun chemistry-nya dengan cara komunikasi ya Kak. Tapi nggak sulit kan Kak? Aman ya? Kita di sini pemain-pemain yang hebat kok. Ya udah, oke. Nih Kak, ada yang nanya, apa sih yang membuat menarik atau membuat kita harus nonton film Indigo? Yang buat menarik pastinya ini
film horor yang dimana kita baru dipertemukan dalam satu proyek yang sama. Semuanya ya. Semuanya saya belum pernah beradegan bareng sama Ali, Ryuken, juga sama Nicole, yang belum pernah. Mungkin atau sebaliknya, mungkin kalau Ali sama Ryuken udah pernah ya, tapi kan dengan genre yang berbeda. Terus maksudnya homo sapien gitu. Oke. abis itu ini dimana dibikin dengan cerita yang cukup menarik dengan pembawaan yang semoga nanti penonton bakal suka banget sih dari perfilman horor Di dari Indonesia. Pastinya ya. Karena kan masyarakat Indonesia biasanya juga memang menyukai film horor ya dengan apapun tuh genrenya. Maksudnya horornya dengan cerita yang Aku puntur. berbagai macam ceritanya. Oke, nah Sobat Grid bisa tonton Indigo ini di bioskop tanggal berapa nih Kak? akan sebentar lagi akan tayang tanggal 19 Oktober 2023. Wah, sebentar lagi apa yang harus dipersiapkan Kak? Persiapkan mental, psikis. Sama jangan self diagnosa di nonton. Sama siapin uang buat bayar tiket. Pasti tiketnya ya Kak ya. Ajakin semuanya. Ajakin semuanya. Oke, tanggal 19 Oktober jangan lupa Sobat Grid nonton Indigo di bioskop kesayangan semua. Terima kasih Kak. Terima kasih, thank you. Dan pasti aku mau ngikutin juga nih buat Sobat Grid karena kita belum selesai. Setelah ini aku akan bakal mengajak kakak-kakak ini untuk bermain. Jadi pantengin di YouTube channel Grid.id. Terima kasih. Amanda Manopo mendadak syok saat tangan Aliando Syarif menempel di pahanya. Pesinetron Ikatan Cinta ini pun langsung bereaksi. Momen tersebut berawal saat Aliando Syarif dan Amanda Manopo tengah mempromosikan film baru mereka, Indigo. Dalam sebuah wawancara, tiba-tiba mantan pacar Prilly Latukonsina itu menempelkan tangannya ke paha Amanda Manopo yang sedang duduk. Amanda Manopo sontak kaget dengan ekspresi mata yang sedikit bingung dan syok. Seketika, artis 23 tahun ini memukul tangan Aliando Syarif. Aliando Syarif yang mendapat protes Amanda Manopo lewat pukulan tersebut, langsung melipat tangan. Ia tertunduk sambil tersenyum dan menghela napas. Cuplikan video tersebut hadir dalam unggahan akun TikTok @adekaliando. Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Sejak diunggah beberapa jam yang lalu, sudah ada ratusan ribu akun yang menyaksikannya. Tak hanya itu, lebih dari 200 warganet mengomentari aksi Aliando Syarif yang dianggap jahil ke Amanda Manopo ini. Sebelum hadirnya video ini, Aliando Syarif sempat bercanda tertarik kepada Amanda Manopo. Namun sang aktor memberikan sinyal jika lawan mainnya sudah memiliki pasangan. Suara udah? Tambah 15 detik. Oke. Aku paling dulu ya Kak. 10 8 7 6 5 4 3 2 1. Hai Sobat Grid, kembali lagi di program Selebritis Punya Cerita nih bersama aku Dian. Dan hari ini aku sudah kedatangan para cast dari film Indigo What We See. Hai Kak. Halo, ada Kak Nicole Rossi, ada Kak Amanda Manopo, Kak Aliando, dan Kak Ryuken. Halo. Berdua lagi datangnya ya Kak ya. Iya lagi. Gimana Kak, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh disapa dulu ke Sobat Grid Kak, karena kita live di 4 platform nih. Ada YouTube, Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Halo Sobat Hai Sobat Grid. Halo semua 4 platform. Iya ya, semuanya ya Kak ya. Jadi nanti buat Sobat Grid nih yang mau tanya, boleh banget langsung kirim pertanyaannya sekarang. Nanti di akhir sesi ini bakal aku tanya langsung ke kakak-kakak. Dijawab ya Kak ya? Ya. Jawab ya, aman ya. Oke. Nah, pakaiannya udah terlihat nih, Indigo ya, Indigo banget. Dan ini project terbaru film dari kakak-kakak semua. Ya.
sebelum kita masuk ke ceritanya soal apa dan karakternya seperti apa gitu Kak, kenapa sih Kak tertarik untuk main film horor? Kan karena yang aku tahu kalau Nicolasi kan kayaknya udah beberapa kali ya kayak spesialis gitu ya. Senior dia. Senior di film horor. Kak Amanda Monaco udah beberapa kali tapi baru comeback lagi ya. Kak Aliando pertama kali. Kak Ryuken Pertama kali sama juga. ya. Oke, mulai dari siapa dulu nih? Kenapa tertarik untuk main film horor dulu dan ini? Kenapa nggak dari yang udah Iya boleh. sepuh? Aku suka horor, tapi juga sebenarnya suka semua genre film dan pengen coba selain horor sebenarnya juga pengen coba. Tapi aku enjoy aja sih karena walaupun horor aku tetap enjoy dan seneng syuting film indigo ini. Tapi selama ini aman ya, maksudnya film horor kan udah beberapa kali tapi aman ya tetap Aman. ya. Suka ya. Oke, sama ada mana tuh gimana? Kenapa tertarik Kak? Tawarannya horor aja kali ya. Iya. Tawarannya horor. Ya kalau misalkan tertarik genre apapun itu sebagai seorang aktris pasti apa aja bisa. Itu challenge-nya di situ. Sebenarnya tapi ketika ngambil horor, aku nggak mau itu menjadi sebuah Label ya. bukan label sih, kebiasaan. Karena ketika udah ambil horor, seterusnya akan jadi spesialis horor. That's why kalau aku ngambil horor, ini pun juga harus gambling banget gitu kan. Tapi saya dipertemukan sama dari sutradara yaitu Pak Rocky yang dimana dia yang punya PH-nya juga. Terus dia menceritakan sebuah eksekusinya nanti akan dia jalani seperti apa, dan dia menceritakan sinopsisnya dengan dia menceritakan dulunya dia pernah buat film apa aja. Terus di situ saya diberikan challenge sama Pak Rocky kalau memang di film ini itu comeback-nya dia juga setelah dia sempat vakum untuk nggak bikin film lagi karena dia mempunyai keluarga kecil kan. Jadi dia mungkin lagi fokus ke keluarganya. Terus dia bikin film ini. Terus habis itu dia ingin membuat sesuatu hal yang beda. Jadi dan itu belum pernah saya lakuin juga, dan dia memberikan karakter yang memang itu beda dari karakter-karakter saya sebelumnya. Ya, that's why kenapa saya ngambil film ini tuh. Jadi tertantang juga ya Kak ya. Oke. Kalian dong pertama kali film horor. Pertama kali film horor itu Pak Rocky langsung memberikan ini film horor pertama kamu Luling. Jadi kamu harus tunjukkan yang benar gitu. Oh siapa? Saya akan lakukan semaksimal mungkin, dan di film Indigo ini juga yang karena film horor pertama ya, jadinya lebih kerja 2 kali lipat sih sebelumnya dari project sebelumnya. Pagi horor kan. Apakah yang bikin 2 kali lipat? Emosinya kah atau? Karena horor pertama gitu. Karena ini akan dilihat dari ini cocok nggak sih gitu loh. Dan itu akan dilihat dan namanya juga film ya, membekas gitu dan bisa dilihat orang untuk ini si Ali cocok nggak nih di horor gitu. Nah, kita lihat aja di film ini. Saksikan nanti ya. Oke, Kak Ryuken. Kalau aku karena Sama seperti itu. Iya. Kalau aku karena ini kan baru film kedua aku juga, terus dan film horor pertama juga. Karena film horor pertama aku pengen kayak apa ya, dapat experience baru, dapat skill baru, pengetahuan baru. Terus pengen ngerasain juga syuting film horor tuh kayak gimana sih? Ya? Dan ternyata gimana Kak? Ternyata ya emang filmnya horor tapi kitanya semua para komedi sih. Di balik layarnya ya. Oke, nah kita masuk ke karakternya nih Kak. Mungkin bisa di-infoin ke Sobat Grid sebagai apa karakternya dan seperti apa. Kita aja tanpa spoiler sih. Siapa dulu? Saya berperan sebagai Zora dan di sini saya Selipun ya. Aku di sini berperan sebagai Ninda, adiknya Kak Zora, dan dia ini lebih ke pendiam dan dianggap aneh sama teman-temannya, dianggap dia punya skitso. Ya, saya sebagai Aksa, namanya Aksa, dan di sini berperan sebagai pasangan dari Zora. Aku sebagai Dava, perannya, karakternya nonton aja sendiri. Soalnya nggak boleh. Oh, nggak boleh. boleh. Oh, rahasia
Iya ya. Punya Sebenarnya dia di sini aja udah spoiler. Iya sih. Enggak, tapi gue di trailer ada kok. Jatuh doang. Di situ aja ya kayak Iya, sampai situ jatuh aja ya, doang. jangan lebih ya kak ya. Kayaknya nggak nyampe sedetik itu juga. Oke. Nah, Indigo ini bercerita soal apa sih kak? Apakah bercerita kakak beradik ini yang mempunyai penglihatan Penglihatan. Ya, penglihatan. Kita dibilang apa ya? Tipe Oke kak. Kalau Indigo ini sih sebenarnya menceritakan tentang apa yang terjadi di dunia kita juga ya. Karena banyak orang yang memang masih belum tahu memperdayakan kemampuan ini dengan baik, dan bahkan mungkin kita nggak tahu apa yang dulunya keluarga kita yang sudah dilakukan sampai sekarang. Jadi pasti ada turun temurun kenapa bisa jadi begini. Terus mungkin ada namanya karma dan segala macam. Nanti di film Indigo juga akan menjelaskan. Dan bukan hanya menjelaskan itu aja, kita juga memberikan sebuah ilmu kalau Indigo itu juga gak hanya bisa melihat setan aja kita bisa bilang itu Indigo. Indigo tuh ada banyak tahapnya. Ada yang bisa merasakan, bisa melihat masa depan, melihat masa lalu, yang bahkan bisa menemukan suatu barang yang barang itu sudah hilang. Iya. Jadi Indigo tuh banyak. Ada tahapnya. Jadi kayak ada tahap S1 sampai S5 deh tuh. Banyak ya. Ya, jadi di ini Campur. Nah, makanya Indigo ini menjelaskan dengan secara detail. Jadi untuk buat kitanya buat belajar juga Indigo itu apa, cara menanganinya dan cara menyelesaikannya. Iya. Berarti bukan hanya melihat hantu ya kak ya, tapi Iya, banyak ya, banyak. depan dan sebagainya. Nah tapi kalau misalkan dari lingkungan sendiri nih kak, atau mungkin kakak sendiri punya pengalaman itu kak yang lebih sensitif atau Kalau mau tanya kayak gitu, mendingan kita undang Sarah Wijayanto. iya ya harusnya ya kak ya sekalian Kalau ya. kita manusia-manusia normal. Normal, manusia normal ya. Aman ya. Iya, aman. Nah, berhubung tadi Kak Amanda sempat mention nama Kak Sarah Wijayanto juga kan berperan sebagai paranormal ya di film ini ya. Iya. Nah, kita kan juga tahu Kak Sarah Wijayanto itu punya indra keenam ya, punya penglihatan seperti itu. Gimana Kak ketika proses syutingnya? Apakah suka memberitahu misalkan ini ada sesuatu atau justru memayungi ketika proses syuting? Kan aku dengar-dengar katanya ada beberapa kejadian ya. Sebenarnya sih kalau misalkan buat saya sama buat yang lain, kita melihat Sarah Wijayanto ya seperti seorang artis, seorang seniman yang mungkin punya kelebihan, tapi kita nggak mencoba untuk mencari tahu yang kayak gimana dan mencoba untuk kepo, karena kalau menurut saya pribadi pasti akan lelah, capek gitu. Dia pasti ingin merasa menjadi manusia normal. Jadi kita nggak perlu ngulik-ngulik. Cuma dari ibunya sendiri, ibu tuh memang karena sayang sama kita semua yang ada di sini, karena kita disebut ya udah jadi anak-anaknya mereka. Ya dia akan melakukan yang terbaik untuk di lokasi syuting dan untuk kita semua, dan dia akan menjaga tanpa harus dia bilang. Berarti ya benar ya kayak maksudnya kan syuting film horor tempatnya juga katanya lumayan ya kayak lumayan horor ya. Jadinya adalah batasan atau payungin itu ya. Oke, nah kalau proses syutingnya nih Kak, di mana dan berapa lama? Kita proses syuting itu di Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat ya. Kita proses syutingnya hampir 2 bulan. 36 shooting day ya? 36 shooting days, tapi kan kita dipotong ada lebaran. Iya. Itu berapa Ada tahun? libur-liburnya. Tahun ini. Oh, itu tahun ini baru kemarin berarti Baru ya. kemarin kita ada lebaran, terus kita pasti ada liburnya, terus pasti kan ada perpindahan lokasi, terus juga ada break. Jadi kalau dihitung itu sebenarnya hampir 2 bulan. Oke. Gimana Kak pengalaman yang syuting film horor? Ada kejadian apakah mungkin? Nggak ada sih. Masa Kadang serius? beberapa ya stop otaknya nggak bisa dimainin, jadi ngecas susah aja di sini. Iya kan aduh, itu kan. Kejadian paling horor gue sih tidur bareng Ali sih. Horor. Apa itu horornya Kak? Kenapa Kak? Oh, enggak bercanda. Kirain beneran. Enggak. Mimpi basah mulu. Itu live ini ya? Iya. Maksudnya Udah. suka menjemur baju, jadinya Kan kadang hujan mulu hujan kan? mulu di gitu. sana, Kalau benar. hujan kan Iya, basah. jadinya basah kita Iya, harus dikeringin tuh. Iya, aku sempat Atapnya bocor keluar. sempat lihat BTS-nya kan, kata Kak Ali syutingnya sempat tertunda karena hujan kan. Wah, betul. Oh, iya, iya, Betul ya. Makanya basah ada. Iya.
Oke. Nah tapi yang aku tahu juga nih katanya kan aku lihat nih beberapa tayangannya ya kayak yang seperti Frisley yang di Kak Sarwijaya juga ada beberapa pengalaman kayak misalkan kena pecahan beling. Iya nggak sih? Itu adegan aja sih. Itu adegan. Itu adegan Aman dan ya? itu super safety, super Iya. safety. Jadi pastinya dari pihak pihak dari lokasi akan memberikan safety secara full untuk ke pemain-pemainnya. Jadi kita nggak ada namanya kayak kebentur ini itu aman nggak ya? ada, kita semuanya aman gitu. Kalau misalkan capek mungkin iya pastikan. Namanya syuting berkali-kali take, kita harus mungkin dari jatuh berdiri itu kan berulang-ulang kali kan, emosi yang harus dimainin, paling gitu-gitu aja sih. Overall semuanya aman, kita dikasih safety yang 100% full, dan kita juga di sana sudah dipersediakan kayak ambulans, kita ada insurance juga, jadi fine. Oke. Kalau mistis nih Kak? Mistis nggak ada sih, aman. Kesurupan nggak ada? Nggak ada. Ada beberapa, tapi kalau mau tahu saya malas menjelaskannya, jadi mungkin bisa nonton lewat dari behind the scene dari Ada ya di situ ya. Iya. Tapi ada berarti ya Kak Yusuf? Ya, pasti ada. Sejauh ini aman ya? Sejauh ini aman. Oke. Kalian kan mungkin mengalami sesuatu tidak? Aku enggak, tapi cuma menyaksikan sih, melihat aja. Sosok? Bukan, maksudnya yang kesurupan. Ada yang Oh, kesurupan oke. di depan aku. Langsung ya? Iya, Aman tapi kan Kak? aku aman. Enggak nempel? Semuanya aman sih, enggak aman. Tapi semua nggak ada yang ke bawah kan Kak setelah proses syuting? Maksudnya ke bawah ada yang nempel gitu kan? Enggak Enggak ya? Enggak sih. Nah ya, oke. Nah kalau Kak Madan sendiri nih, kan berperan sebagai perempuan, aku baca sinopsisnya ya, yang tadinya mata badannya tertutup terus dibuka kembali menjadi seorang indigo. Ada rasa gimana Kak? Mungkin setelah syutingnya ya, pusingkah atau jadi gimana gitu? Nggak ada sih. Nggak ya? Namanya kan syuting kerja ya, jadi nggak ada yang pusing, nggak ada yang kenapa-napa, fine-fine aja. Mungkin kalau si Zoranya, Iya, ya mungkin Zoranya pasti ada perubahan emosi, situasi dimana dia belum bisa mencerna apa yang dia lihat. Pasti ada kekagokan, ada adaptasi pasti buat si Zoranya. Tapi kalau buat aku kan, aku yang berperan, aku yang melakukan si Zora, aku buat akunya sendiri, si Amanda Manopo sih totally fine. Ya, oke. Tapi kalian sendiri takut hantu nggak sih Kak? Aku takut. Iya, takut. Sekali pernah digangguin. Katanya kan ada yang Aku tertarik gangguin sama. balik. Takut jadinya ya, takut balik Dia ya. yang takut jadinya. Iya, tertarik jadinya ya Kak. Dia kayaknya malas ganggu ibu juga kan. Capek dia ngeliat kelakuannya Ali. Karena dia juga sebenarnya ngap ngeliat gua. Jadi hantunya males, dia capek. Kalau gua takut sama hantu kalau paling udah mimpi. Mimpi tuh paling sering tuh dijailin sama jin-jin tuh sering. Iya. Sampai terprek nggak? Reprok nggak? Nggak ya. Tapi gue kalau mimpiin yang horor gitu malah gue jairin mereka. Berani ya Kak? Nggak tahu, mimpinya emang selalu kayak gitu. Dia lucid Oh. dream dia. Kalau malah kebalikannya ya. Kalian tuh gimana? Kan udah main film horor tuh. Takut hantu nggak sih? Kan kalau ada kerumunan tentang Mungkin. perang. Oke. Kalian mau ngobrol berdua kan? Baru aja di sini. Kan ada 4 kan. Ada kuat iya masing-masing gimana nih Kak? Aku sih mungkin dikit, tapi penasaran. Gitu lebih penasaran ya. Iya. Jadi nggak ini ya nggak kapok juga main film horornya ya. Iya. Walaupun takut tapi penasaran. Tapi nggak kapok kan Kak main film horor? Kak Ali, Kak Amanda gitu kan? Enggak. Aman ya. Oke. Kalau misalkan satu scene yang favorit tanpa spoiler, satu kata aja. Ada banyak. Misalkan kasur gitu atau Enggak, kita nggak mau ngasih detail. Banyak pokoknya. spoiler ya Kak? Spoiler. Banyak. Kita ngasih ini aja, Halloween. Dari aku kamera. Iyalah, saya nggak bakal merah syutingnya. Ya, barangkali ada sesuatu di itu ya. Ada juga emang Jumil Mawar merah. Oke. Nah kalau misalkan ini Kak, pesan dari karakter masing-masing, dari sebagai Zora, sebagai Amanda, sebagai kakak. Pesan masing-masing Dari karakternya apa yang bisa diambil? Terus di Zora sih semua. Pesan dari karakter masing-masing ya. Mungkin kalau buat si Zoranya itu
apa ya? Kayak harus aku pikirin dulu deh kayaknya. Soalnya itu bisa spoiler soalnya. Iya. Jadi sebenarnya pesannya itu nggak perlu harus kita sampaikan, kalian juga bisa melihat dan bisa membaca sendiri ketika kalian sudah nonton. Jadi pesan untuk secara karakter personality sih kayak agak membingungkan untuk buat aku jawab. Kalau harapan secara keseluruhan filmnya? Harapannya pasti kita mau yang terbaik, sukses, disukai dan dicintai. Gue tuh dari dulu tuh ngincer untuk bisa ditayangin di setiap akhir tahun tuh, biar kayak Ini yang buat liburan ya? iya, biar kayak filmnya siapa? Bukan yang tanggal 25 pasti tayang. Jadi buat masa liburan ya? Iya pengen, tapi gue nggak pernah bagus film. Tapi semoga ini bagus. Semoga ini iya. Someday, semoga- pasti, iya, semuanya bisa. Benar. Oke. Oke, sekarang kita tanya dari teman-teman yang sudah menonton ya kak. Dan ada juga yang nitip pertanyaan di Instagram Great nih katanya. Untuk Kak Aliando, Ya. Kak, apa kesan pertama dapat tawaran film genre horor? Tadi udah ya. Nanti Sobat Great yang ketinggalan bisa lihat live ini karena di save ya. Lanjut, untuk Kak Aliando juga, apa kesulitan dalam memerankan karakter Aksa di film ini? Karakter Aksa kesulitannya apa ya? Mungkin referensi aja. Gimana cara bikin karakternya ini memiliki kontras yang terasa gitu. Jadinya ngelihatnya nggak sama semua nanti pas beriringan. Paling itu aja. Jadi cari referensi susah. Apalagi lagi fase seperti ini, gue harus nggak bisa mencari aslinya si Aksa ini seperti apa. Jadi gue mencari referensi di tempat lain. Oh ini Aksa kayak cocok nih kalau kayak gini-gini. Jadi gue ada salah satu karakter yang gue ambil, tapi beberapa referensinya lalu gue olah lagi, lalu dikembangin jadi karakter Aksa gitu. Semoga sih dapat tapi. Semoga dapat ya. Oke, Kak, ada yang nanya nih dari Halimah. Bakal ada nobar dan meet and greet para pemain Indigo di Bali nggak kira-kira? Kalau di Bali kayaknya sih Belum ya. Bandung. Bandung ya. Tapi yang pasti tonton filmnya dulu ya Kak ya di bioskop ya. Oke. Lanjut. Menurut kalian chemistry antar pemain dalam sebuah judul itu memang harus dibangun atau sudah ada secara alami Kak? Siapa yang menjawab mungkin mau Pasti dibangun sih, dibangun karena kan kita belum mengenal secara personal, kita belum tahu karakter, kita belum tahu sifat aslinya manusia dengan lawan bermain kita. Pasti dibangun dengan sangat baik. Yang pertama pasti komunikasi dan seiringnya waktu bertemu pasti kan. Oke. Gimana Kak project bareng? Ada sesuatu yang ternyata orangnya begini ternyata berbeda gitu. Ya gue sih kalau gue ternyata cocok ya sama Manda ini. Cocok yang lain juga cocok kan, Nicole juga ya sama Kamanda ya. Tarik kan juga ya. Iya. Bangun chemistry Cuma atau- cocoknya Ali itu maksudnya beda. Iya kayaknya gitu. Yang pasti tadi bangun chemistry-nya dengan cara komunikasi ya Kak. Tapi nggak sulit kan Kak? Nah, kita di sini pemain-pemain yang hebat kok. Ya, oke. Nih Kak, ada yang nanya, apa sih yang membuat menarik atau membuat kita harus nonton film Indigo? Yang buat menarik pastinya ini film horor yang dimana kita baru dipertemukan dalam satu proyek yang sama. Semuanya ya? Semuanya, saya belum pernah beradegan bareng sama Ali, Ryuken, sama Nicole, kita belum pernah. Mungkin atau sebaliknya, mungkin kalau Ali sama Ryuken udah pernah ya, tapi kan dengan genre yang berbeda. Terus Maksudnya Homo sapien gitu. Oke. abis itu ini dimana dibikin dengan cerita yang cukup menarik dengan pembawaan yang semoga nanti penonton bakal suka banget sih dari perfilman horor Di dari Indonesia. Pastinya ya. Karena kan masyarakat Indonesia biasanya juga memang menyukai film horor ya dengan Iya. apapun tuh genrenya. Maksudnya horornya dengan cerita yang Aku puntur. berbagai macam ceritanya. Ada. Oke, nah Sobat Grill bisa tonton Indigo Lagi ini aku di bioskop seru banget. tanggal berapa nih Kak? akan sebentar lagi akan tayang tanggal 19 Oktober 2023. Wah, sebentar lagi. Apa yang harus dipersiapkan Kak? Persiapkan mental, psikis. Sama jangan self diagnosa dulu nonton.
Sama siapin uang buat bayar tiket. Pasti tiketnya ya Kak ya. Ajakin semuanya. Ajakin semuanya. Oke, tanggal 19 Oktober jangan lupa Sobat Grid nonton Indigo di bioskop kesayangan semua. Terima kasih Terima Kakak. kasih, thank you. Dan pasti aku mau ngikutin juga nih buat Sobat Grid karena kita belum selesai. Setelah ini aku akan bakal mengajak kakak-kakak ini untuk bermain. Jadi pantengin di YouTube channel Grid.id. Terima kasih. Amanda Manopo mendadak syok saat tangan Aliando Syarif menempel di pahanya. Pesinetron Ikatan Cinta ini pun langsung bereaksi. Momen tersebut berawal saat Aliando Syarif dan Amanda Manopo tengah mempromosikan film baru mereka, Indigo. Dalam sebuah wawancara, tiba-tiba mantan pacar Prilly Latukonsina itu menempelkan tangannya ke paha Amanda Manopo yang sedang duduk. Amanda Manopo sontak kaget dengan ekspresi mata yang sedikit bingung dan syok. Seketika, artis 23 tahun ini memukul tangan Aliando Syarif. Aliando Syarif yang mendapat protes Amanda Manopo lewat pukulan tersebut, langsung melipat tangan. Ia tertunduk sambil tersenyum dan menghela napas. Cuplikan video tersebut hadir dalam unggahan akun TikTok @adekaliando. Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Sejak diunggah beberapa jam yang lalu, sudah ada ratusan ribu akun yang menyaksikannya. Tak hanya itu, lebih dari 200 warganet mengomentari aksi Aliando Syarif yang dianggap jahil ke Amanda Manopo ini. Sebelum hadirnya video ini, Aliando Syarif sempat bercanda tertarik kepada Amanda Manopo. Namun sang aktor memberikan sinyal jika lawan mainnya sudah memiliki pasangan. Suara udah? Tambah 15 detik. Oke. Aku paling dulu ya Kak. 10 8 7 6 5 4 3 2 1. Hai Sobat Grid, kembali lagi di program Selebritis Punya Cerita nih bersama aku Dian. Dan hari ini aku sudah kedatangan para cast dari film Indigo What We See. Hai Kak. Halo, ada Kak Nicole Rossi, ada Kak Amanda Manopo, kalian dong, dan Kak Ryuken. Halo. Berdua lagi datangnya ya Kak ya. Iya lagi. Gimana Kak, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh disapa dulu ke Sobat Grid Kak, karena kita live di 4 platform nih. Ada YouTube, Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Halo Sobat Hai Sobat Grid. Halo semua 4 platform. Iya ya, semuanya ya Kak ya. Jadi nanti buat Sobat Grid nih yang mau tanya, boleh banget langsung kirim pertanyaannya sekarang. Nanti di akhir sesi ini bakal aku tanya langsung ke kakak-kakak. Dijawab ya Kak ya? Ya. Jawab ya, aman ya. Oke. Nah, pakaiannya udah terlihat nih, Indigo ya, Indigo banget. Dan ini project terbaru film dari kakak-kakak semua. Ya. Sebelum kita masuk ke ceritanya soal apa dan karakternya seperti apa gitu Kak, kenapa sih Kak tertarik untuk main film horor? Kan karena yang aku tahu kalau Nicole Rossi kan kayaknya udah beberapa kali ya kayak spesialis gitu ya. Senior deh. Senior di film horor. Kak Amanda Manopo udah beberapa kali tapi baru comeback lagi ya. Kak Aliando pertama kali. Kak Ryuken Pertama kali sama juga. ya. Oke, mulai dari siapa dulu nih? Kenapa tertarik untuk main film horor dulu dan Oke. ini? Kenapa nggak dari yang udah Iya boleh. sepuh ya? Sepuh. Aku suka horor, tapi juga sebenarnya suka semua genre film, dan pengen coba selain horor sebenarnya juga pengen coba. Tapi aku enjoy aja sih, karena walaupun horor aku tetap enjoy dan seneng syuting film Indigo ini. Tapi selama ini aman ya, maksudnya film horor kan udah beberapa kali tapi aman ya, tetap Aman. ya. Suka ya. Oke, sama ada mana tuh gimana? Kenapa tertarik Kak? tawarannya horor aja kali ya. Iya. Tawarannya horor. Ya kalau misalkan tertarik genre apapun itu sebagai seorang aktris pasti apa aja bisa. Itu challenge-nya di situ. Sebenarnya tapi ketika ngambil horor
aku nggak mau itu menjadi sebuah label ya. bukan label sih, kebiasaan, karena ketika udah ambil horor seterusnya akan jadi spesialis horor. That's why kalau aku ngambil horor ini pun juga harus gambling banget gitu kan, tapi saya dipertemukan sama dari sutradara yaitu Paroki, yang dimana dia yang punya PH-nya juga. Terus dia menceritakan sebuah eksekusi yang nanti akan dia jalani seperti apa, dan dia menceritakan sinopsisnya dengan dia menceritakan dulunya dia pernah buat film apa aja. Terus di situ saya diberikan challenge sama Paroki kalau memang di film ini itu comeback-nya dia juga setelah dia sempat vakum untuk nggak bikin film lagi karena dia mempunyai keluarga kecil kan. Jadi dia mungkin lagi fokus ke keluarganya. Terus dia bikin film ini. Terus habis itu dia ingin membuat sesuatu hal yang beda. Jadi dan itu belum pernah saya lakuin juga, dan dia memberikan karakter yang memang itu beda dari karakter-karakter saya sebelumnya. Ya, that's why kenapa saya ngambil film ini tuh. Jadi tertantang juga ya kak ya. Oke. Kalian dong pertama kali film horor. Pertama kali film horor itu Paroki langsung memberikan ini film horor pertama kamu Luling. Jadi kamu harus tunjukkan yang benar gitu. Oh siapa? Saya akan lakukan semaksimal mungkin, dan di film Indigo ini juga yang karena film horor pertama ya, jadinya lebih kerja 2 kali lipat sih sebelumnya dari project sebelumnya. Pagi horor kan. Apa kayak bikin 2 kali lipat? Emosinya kah atau? Karena horor pertama gitu. Karena ini akan dilihat dari ini cocok nggak sih gitu. Dan itu akan dilihat dan namanya juga film ya, membekas gitu, dan bisa dilihat orang untuk ini si Ali cocok kan di horor gitu. Nah, kita lihat aja di film ini. Saksikan nanti ya. Oke, Karikat. Kalau aku karena Sama seperti itu. Iya. Kalau aku karena ini kan baru film kedua aku juga, terus dan film horor pertama juga. Karena film horor pertama aku pengen kayak dapat experience baru, dapat skill baru, pengetahuan baru. Terus pengen ngerasain juga syuting film horor tuh kayak gimana sih? Ya? Dan ternyata gimana kak? Ternyata ya emang filmnya horor tapi kitanya semua komedi sih. Di balik layarnya ya. Oke, nah kita masuk ke karakternya nih kak. Mungkin bisa di-infoin ke Sobat Grid sebagai apa karakternya dan seperti apa? Kita aja tanpa spoiler sih. Siapa dulu? Saya berperan sebagai Zora, dan di sini saya Seniman ya. Aku di sini berperan sebagai Ninda, adiknya Kak Zora, dan dia ini lebih ke pendiam dan dianggap aneh sama teman-temannya, dianggap dia punya skitso. Nah, saya sebagai Aksa, namanya Aksa, dan di sini berperan sebagai pasangan dari Zora. Aku sebagai Dava, perannya, karakternya nontonnya sendiri. Soalnya nggak boleh. Oh, nggak boleh. Oh, rahasia ya. Sebenarnya dia di sini aja di spoiler. Enggak, tapi gue di trailer ada kok. Jatuh doang. Di situ aja ya kayak Iya, sampai situ jatuh aja ya, doang. jangan lebih ya kak ya. Iya nggak nyampe sedetik gitu juga. Oke. Nah, Indigo ini bercerita soal apa sih kak? Apakah bercerita kakak beradik ini yang mempunyai penglihatan? Ya, penglihatan. Kita dibilang apa ya? Tipe Oke kak. Kalau Indigo ini sih sebenarnya menceritakan tentang apa yang terjadi di dunia kita juga ya. Karena banyak orang yang memang masih belum tahu memperdayakan kemampuan ini dengan baik, dan bahkan mungkin kita nggak tahu apa yang dulunya keluarga kita yang sudah dilakukan sampai sekarang. Jadi pasti ada turun-temurun kenapa bisa jadi begini. Terus mungkin ada namanya karma dan segala macam. Nanti di film Indigo juga akan menjelaskan. Dan bukan hanya menjelaskan itu aja, kita juga memberikan sebuah ilmu kalau Indigo itu juga gak hanya bisa melihat setan aja kita bisa bilang itu Indigo. Indigo tuh ada banyak tahapnya. Ada yang bisa merasakan, bisa melihat masa depan, melihat masa lalu, yang bahkan bisa menemukan suatu barang yang barang itu sudah hilang. Iya.
Jadi Indigo tuh banyak, ada tahapnya. Jadi kayak ada tahap S1 sampai S5 deh tuh. Banyak ya. Ya, jadi di Indonesia Campur. nah, makanya Indigo ini menjelaskan dengan secara detail. Jadi untuk buat kitanya buat belajar juga Indigo itu apa, cara menanganinya dan cara menyelesaikannya. Ya, gitu sih. Berarti bukan hanya melihat hantu ya Kak ya, tapi Iya. banyak ya, Banyak. depan dan sebagainya. Nah tapi kalau misalkan dari lingkungan sendiri nih Kak, atau mungkin Kakak sendiri punya pengalaman itu Kak yang lebih sensitif atau Kalau mau tanya kayak gitu, mendingan kita undang Sarah Wijayanto. iya ya harusnya ya Kak ya sekalian Kalau ya. kita manusia-manusia normal. Normal, manusia normal ya. Aman ya. Oh, iya, aman. Nah, berhubung tadi Kak Amanda sempat mention nama Kak Sarah Wijayanto juga kan berperan sebagai paranormal ya di film ini ya. Iya. Nah, kita kan juga tahu Kak Sarah Wijayanto itu punya indra keenam ya, punya penglihatan seperti itu. Gimana Kak ketika proses syutingnya? Apakah suka memberitahu misalkan ini ada sesuatu atau justru memayungi ketika proses syuting? Kan aku dengar-dengar katanya ada beberapa kejadian ya. Sebenarnya sih kalau misalkan buat saya sama buat yang lain, kita melihat Sarah Wijayanto ya seperti seorang artis, seorang seniman yang mungkin punya kelebihan, tapi kita nggak mencoba untuk mencari tahu yang kayak gimana dan mencoba untuk kepo, karena kalau menurut saya pribadi pasti akan lelah, capek gitu. Dia pasti ingin merasa menjadi manusia normal. Jadi kita nggak perlu ngulik-ngulik. Coba dari ibunya sendiri, ibu tuh memang karena sayang sama kita semua yang ada di sini, karena kita disebut ya udah jadi anak-anaknya mereka. Ya dia akan melakukan yang terbaik untuk di lokasi syuting dan untuk kita semua, dan dia akan menjaga tanpa harus dia bilang. Berarti ya benar ya Kak ya. Maksudnya kan syuting film horor tempatnya juga katanya lumayan ya Kak ya. Lumayan horor ya. Jadinya adalah batasan atau payungin itu ya. Oke, nah kalau proses syutingnya nih Kak, di mana dan berapa lama? Kita proses syuting itu di Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat ya. Kita proses syutingnya hampir 2 bulan. 36 shooting day ya? 36 shooting days, tapi kan kita dipotong ada lebaran. Iya. Itu berapa Ada tahun? libur-liburnya. Tahun ini. Oh, itu tahun ini baru kemarin berarti baru ya. kemarin kita ada lebaran, terus kita pasti ada liburnya, terus pasti kan ada perpindahan lokasi, terus juga ada break. Jadi kalau dihitung itu sebenarnya hampir 2 bulan. Oke. Gimana Kak pengalaman yang syuting film horor? Ada kejadian apakah mungkin? Nggak ada sih. Masa Kadang serius? beberapa ya stop otaknya nggak bisa dimainin, jadi ngecas susah aja di sini. Karena aduh, tua kan. Lelah tuh. Kejadian paling horor gue sih tidur bareng Ali sih. Horor. Apa itu horornya Kak? Kenapa Kak? Oh, enggak bercanda. Kirain beneran. Enggak. Mimpi basah mulu. Itu live ini ya? Iya. Maksudnya Udah. suka menjemur baju, jadinya Kan kadang hujan mulu hujan kan? mulu di gitu. sana, Kalau benar. hujan kan Iya, basah. jadinya basah kita Iya, harus aku- dikeringin tuh. Iya, aku sempat Atapnya bocor keluar. sempat lihat BTS-nya kan, kata Kak Ali syutingnya sempat tertunda karena hujan kan. Wah, betul. Oh, iya, iya. Betul ya. Makanya basah ada. Iya. Oke. Oke, nah tapi yang aku tahu juga nih katanya kan aku lihat nih beberapa tayangannya ya kayak yang seperti Priestley, yang di Kak Sarah Wijayanto juga ada beberapa pengalaman kayak misalkan kena pecahan beling. Iya nggak sih? Itu adegan aja sih. Itu adegan. Itu adegan Aman ya? Itu super safety, super Oke. safety. Jadi pastinya dari pihak pihak dari lokasi akan memberikan safety secara full untuk ke pemain-pemainnya. Jadi kita nggak ada namanya kayak kebentur ini itu aman nggak ya? ada, kita semuanya aman gitu. Kalau misalkan capek mungkin iya pastikan. Namanya syuting berkali-kali take, kita harus mungkin dari jatuh berdiri itu kan berulang-ulang kali kan, emosi yang harus dimainin, paling gitu-gitu aja sih. Overall semuanya aman, kita dikasih safety yang 100% full, dan kita juga di sana sudah dipersediakan kayak ambulans, kita ada insurance juga, jadi fun. Oke, kalau mistisnya Kak? Mistis nggak ada sih, aman. Kesurupan nggak ya? Nggak ada beberapa, tapi kalau mau tahu saya malas menjelaskannya, jadi mungkin bisa nonton lewat dari behind the scene dari Ada ya di situ ya. Iya. Tapi ada berarti ya Kak Yusuf? Ya, pasti ada. Sejauh ini aman ya. Sejauh ini aman. Oke, kalian kan mungkin mengalami sesuatu tidak? Aku enggak, tapi cuma menyaksikan sih, melihat aja. Sosok? Bukan, maksudnya yang kesurupan.
Ada yang film oke. di depan aku. Langsung ya. Iya. Aman tapi kan Kak? Aku aman. Nggak nempel. Semuanya aman sih. Enggak. Tapi semuanya nggak ada yang kebawa kan Kak setelah proses syuting? Maksudnya kebawa ada yang nempel gitu kan? Enggak Enggak ya? Enggak ada sih. Nah ya oke. Nah kalau Kak Amanda sendiri nih, kan berperan sebagai perempuan, aku baca sinopsisnya ya, yang tadinya mata batinnya tertutup terus dibuka kembali menjadi seorang indigo. Ada rasa gimana Kak? Mungkin setelah syutingnya ya, pusingkah atau jadi gimana gitu? Nggak ada sih. Nggak ya? Namanya kan syuting kerja ya, jadi nggak ada yang pusing, nggak ada yang kenapa-napa, kan aja. Mungkin kalau si Zoranya, Iya, ada. ya mungkin ada, mungkin Zoranya pasti ada perubahan emosi, situasi dimana dia belum bisa mencerna apa yang dia lihat. Pasti ada kekagokan, ada adaptasi pasti buat si Zoranya. Tapi kalau buat aku kan, aku yang berperan, aku yang melakonkan si Zora, aku buat akunya sendiri, si Amanda Manopo sih totally fine. Ya, oke. Tapi kalian sendiri takut hantu nggak sih Kak? Aku takut. Iya, Aku takut. takut. Sekali pernah digangguin, katanya kan ada yang Aku tertarik gangguin sama balik. takut jadinya ya, takut balik Dia ya. yang takut jadi. Iya, tertarik jadinya ya Kak. Dia kayaknya males ganggu ibu juga kan. Capek dia ngeliat kelakuannya Ali. Karena dia juga sebenarnya ngap ngeliat gua. Jadi hantunya males, dia capek. Kalau gua takut sama hantu kalau paling udah mimpi. Mimpi tuh paling sering tuh dijailin sama jin-jin tuh sering. Iya. Sampai kerepret nggak? Reprok nggak? Nggak ya. Tapi gue kalau mimpiin yang horor gitu malah gue yang jairin mereka. Berani ya Kak? Nggak tahu mimpinya emang selalu kayak gitu. Dia lucid Oh. dream dia. Kalau malah kebalikannya ya. Kalian tuh gimana? Kan udah main film horor terus takut hantu nggak sih? Kan kalau ada film tentang Mungkin. perang. Oke. Kalian mau ngobrol berdua nggak? Baru aja di sini. Kan ada 4 kan. Ada kompet iya masing-masing gimana nih Kak? Aku sih mungkin dikit, tapi penasaran. Gitu lebih penasaran ya. Iya. Jadi nggak ini ya nggak kapok juga main film horornya ya. Iya. Walaupun takut tapi penasaran. Tapi nggak kapok kan Kak main film horor? Kak Ali, Kak Amanda gitu kan? Enggak. Aman ya. Oke. Kalau misalkan satu scene yang favorit tanpa spoiler satu kata aja. Ada banyak. Misalkan kasur gitu atau Enggak, kita nggak mau ngasih detail. Banyak pokoknya. spoiler ya Kak? Spoiler. Banyak. Kita ngasih ini aja Halloween. Dari aku kamera. Iyalah, saya nggak bakal merah syutingnya. Ya barangkali ada sesuatu di itu ya. Ada juga emang Emil mau warna merah. Oke, nah kalau misalkan ini Kak, pesan dari karakter masing-masing dari sebagai Zora, Amanda sebagai kakak. Pesan masing-masing Dari karakternya apa yang bisa diambil? Terus di Zora sih semua. Pesan dari karakter masing-masing ya. Mungkin kalau buat si Zoranya itu apa ya? Kayak harus aku pikirin dulu deh kayaknya. Soalnya itu bisa spoiler soalnya. Iya. Jadi sebenarnya pesannya itu nggak perlu harus kita sampaikan, kalian juga bisa melihat dan bisa membaca sendiri ketika kalian sudah nonton. Jadi pesan untuk secara karakter personality sih kayak agak membingungkan untuk buat aku jawab. Kalau harapan secara keseluruhan filmnya? Harapannya pasti kita mau yang terbaik, sukses, disukai dan dicintai. Gue tuh dari dulu tuh ngincer untuk bisa ditayangin di setiap akhir tahun tuh biar kayak Ini yang buat liburan ya? iya biar kayak filmnya siapa? Bukan yang setiap tanggal 25 pasti tayang. Home Alone. Oh, jadi buat masa liburan ya? Iya pengen, tapi gue nggak pernah bagus film. Tapi semoga ini bagus. Semoga ini iya. Someday, semoga- pasti. Semuanya bisa. Benar. Oke. Oke, sekarang kita tanya dari teman-teman yang sudah menonton ya Kak. Dan ada juga yang nitip pertanyaan di Instagram Great nih katanya. Untuk Kak Aliando, Ya. Kak, apa kesan pertama dapat tawaran film genre horor? Tadi udah ya. Nanti Sobat Great yang ketinggalan bisa lihat live ini karena di save ya. Lanjut, untuk Kak Aliando juga, apa kesulitan dalam memerankan karakter Aksa di film ini? Karakter Aksa kesulitannya apa ya? Mungkin referensi aja. Gimana cara bikin karakternya ini
memiliki kontras yang terasa gitu. Jadinya ngelihatnya nggak sama semua nanti pas beriringan. Paling itu aja. Jadi cari referensi susah. Apalagi lagi fase seperti ini, gue harus nggak bisa mencari aslinya si Aksa ini seperti apa. Jadi gue mencari referensi di tempat lain. Oh, ini Aksa kayak cocok nih kalau kayak gini-gini. Jadi gue ada salah satu karakter yang gue ambil, tapi beberapa referensinya lalu gue olah lagi, lalu dikembangin jadi karakter Aksa gitu. Semoga sih dapat, tapi Semoga dapat ya. Oke, Kak, ada yang nanya nih dari Halimah. Bakal ada nobar dan meet and greet para pemain Indigo di Bali nggak kira-kira? Kalau di Bali kayaknya sih Belum ya. Bandung. Bandung ya. Tapi yang pasti tonton filmnya dulu ya, Kak, ya, di bioskop ya. Oke, lanjut. Menurut kalian chemistry antar pemain dalam sebuah judul itu memang harus dibangun atau sudah ada secara alami, Kak? Siapa yang mau jawab? Mungkin mau Pasti dibangun sih, dibangun karena kan kita belum mengenal secara personal, kita belum tahu karakter, kita belum tahu sifat aslinya manusia dengan lawan bermain kita. Pasti dibangun dengan sangat baik. Yang pertama pasti komunikasi dan seiringnya waktu bertemu pasti kan. Oke. Gimana, Kak, project bareng? Ada sesuatu yang ternyata orangnya begini, ternyata berbeda gitu. ya gue sih kalau gue ternyata cocok ya sama Manda ini. Cocok, yang lain juga cocok kan, Nicole juga ya sama Kamanda ya. Tarik kan juga ya. Iya. Bangun chemistry Cuma atau- cocoknya Ali itu maksudnya beda. Iya kayak gitu. Yang pasti tadi bangun chemistry-nya dengan cara komunikasi ya, Kak. Tapi nggak sulit kan, Kak? Nah, Aman kita ya? di sini pemain-pemain yang hebat kok. Ya udah, oke. Nih, Kak, ada yang nanya, apa sih yang membuat menarik atau membuat kita harus nonton film Indigo? Yang buat menarik pastinya ini film horor yang dimana kita baru dipertemukan dalam satu proyek yang sama. Semuanya ya? Semuanya saya belum pernah beradegan bareng sama Ali, Rifan, sama Nicole, kita belum pernah. Mungkin atau sebaliknya, mungkin kalau Ali sama Rifan udah pernah ya. Tapi kan dengan genre yang berbeda. Terus maksudnya homo sapien gitu. Oke. abis itu ini dimana dibikin dengan cerita yang cukup menarik dengan pembawaan yang semoga nanti penonton bakal suka banget sih dari perfilman horor Di Indonesia. Pastinya ya. Karena kan masyarakat Indonesia biasanya juga memang menyukai film horor ya, dengan apapun tuh genrenya. Maksudnya horornya dengan cerita yang Aku puntur. berbagai macam ceritanya. Oke, nah Sobat Grill bisa tonton Indigo ini di bioskop tanggal berapa nih, Kak? akan sebentar lagi akan tayang tanggal 19 Oktober 2023. Wah, sebentar lagi. Apa yang harus dipersiapkan, Kak? Persiapkan mental, psikis. Sama jangan self diagnosa di nonton. Sama siapin uang buat bayar tiket. Pasti tiketnya ya, Kak ya. Ajakin semuanya. Ajakin semuanya. Oke, tanggal 19 Oktober jangan lupa Sobat Grid nonton Indigo di bioskop kesayangan semua. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Thank you. Dan pasti aku mau ngikutin juga nih buat Sobat Grid karena kita belum selesai. Setelah ini aku akan bakal mengajak kakak-kakak ini untuk bermain. Jadi pantengin di YouTube channel Grid.id. Terima kasih. Amanda Manopo mendadak syok saat tangan Aliando Syarif menempel di pahanya. Pesinetron Ikatan Cinta ini pun langsung bereaksi. Momen tersebut berawal saat Aliando Syarif dan Amanda Manopo tengah mempromosikan film baru mereka, Indigo. Dalam sebuah wawancara, tiba-tiba mantan pacar Prilly Latukonsina itu menempelkan tangannya ke paha Amanda Manopo yang sedang duduk. Amanda Manopo sontak kaget dengan ekspresi mata yang sedikit bingung dan syok. Seketika, artis 23 tahun ini memukul tangan Aliando Syarif. Aliando Syarif yang mendapat protes Amanda Manopo lewat pukulan tersebut, langsung melipat tangan. Ia tertunduk sambil tersenyum dan menghela napas. Cuplikan video tersebut hadir dalam unggahan akun TikTok @adekaliando. Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Sejak diunggah beberapa jam yang lalu, sudah ada ratusan ribu akun yang menyaksikannya. Tak hanya itu, lebih dari 200 warganet mengomentari aksi Aliando Syarif yang dianggap jahil ke Amanda Manopo ini. Sebelum hadirnya video ini,
Aliando Syarif sempat bercanda tertarik kepada Amanda Manopo. Namun sang aktor memberikan sinyal jika lawan mainnya sudah memiliki pasangan. Suara udah? Tambah 15 detik. Oke. Aku paling dulu ya kak. 10 8 7 6 5 4 3 2 1. Hai Sobat Grit, kembali lagi di program Selebritis Punya Cerita nih bersama aku Dian. Dan hari ini aku sudah kedatangan para cast dari film Indigo What We See. Hai Kak. Halo, ada Kak Nicole Rossi, ada Kak Amanda Manopo, kalian dong, dan Kak Ryuken. Halo. Berdua lagi datangnya ya Kak ya. Iya lagi. Gimana Kak, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh disapa dulu ke Sobat Grit Kak, karena kita live di 4 platform nih. Ada YouTube, Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Halo sobat. Hai Sobat Grit. Halo semua 4 platform. Iya ya, semuanya ya Kak ya. Jadi nanti buat Sobat Grit nih yang mau tanya, boleh banget langsung kirim pertanyaannya sekarang. Nanti di akhir sesi ini bakal aku tanya langsung ke kakak-kakak. Dijawab ya Kak ya? Ya. Jawab ya, aman ya. Oke. Nah, pakaiannya udah terlihat nih indigo ya, indigo banget. Dan ini proyek terbaru film dari kakak-kakak semua. Ya. Sebelum kita masuk ke ceritanya soal apa dan karakternya seperti apa gitu Kak, kenapa sih Kak tertarik untuk main film horor? Kan karena yang aku tahu kalau Nicole Rossi kan kayaknya udah beberapa kali ya kayak spesialis gitu ya. Senior deh. Senior di film horor. Kak Amanda Manopo udah beberapa kali tapi baru comeback lagi ya. Kak Aliando pertama kali. Kak Ryuken Pertama kali. sama ya. Oke, mulai dari siapa dulu nih? Kenapa tertarik untuk main film horor dulu dan Oke. ini? Kamu dari yang udah Iya boleh. sepuh ya. Sepuh. Aku suka horor, tapi juga sebenarnya suka semua genre film, dan pengen coba selain horor sebenarnya juga pengen coba. Tapi aku enjoy aja sih, karena walaupun horor aku tetap enjoy dan seneng syuting film Indigo ini. Tapi selama ini aman ya, maksudnya film horor kan udah beberapa kali tapi aman ya, tetap Aman. ya. Suka ya. Oke, Kak Amanda Manopo gimana? Kenapa tertarik Kak? Tawarannya horor aja kali ya. Iya. Namanya horor. Ya kalau misalkan tertarik genre apapun itu, sebagai seorang aktris pasti apa aja gitu kan. Itu challenge-nya di situ sebenarnya. Tapi ketika ngambil horor, aku nggak mau itu menjadi sebuah Label ya. bukan label sih, kebiasaan. Karena ketika udah ambil horor, seterusnya akan jadi spesialis horor. That's why kalau aku ngambil horor, ini pun juga harus gambling banget gitu kan. Tapi saya dipertemukan sama dari sutradara, yaitu Pak Rocky, yang dimana dia yang punya PH-nya juga. Terus dia menceritakan sebuah eksekusi yang nanti akan dia jalani seperti apa. Dan dia menceritakan sinopsisnya dengan dia menceritakan dulunya dia pernah buat film apa aja. Terus di situ saya diberikan challenge sama Pak Rocky kalau memang di film ini itu comeback-nya dia juga setelah dia sempat vakum untuk nggak bikin film lagi karena dia mempunyai keluarga kecil kan. Jadi dia mungkin lagi fokus ke keluarganya. Terus dia bikin film ini. Terus habis itu dia ingin membuat sesuatu hal yang beda. Jadi dan itu belum pernah saya lakuin juga, dan dia memberikan karakter yang memang itu beda dari karakter-karakter saya sebelumnya. Ya, that's why kenapa saya ngambil film ini tuh. Jadi tertantang juga ya Kak ya. Oke. Kalian dong pertama kali film horor. Pertama kali film horor itu Pak Rocky langsung memberikan ini film horor pertama kamu Luling. Ini kamu harus tunjukkan yang benar gitu. Oh siapa? Saya akan lakukan semaksimal mungkin, dan di film Indigo ini juga yang karena film horor pertama ya, jadinya lebih
lebih kerja 2 kali lipat sih sebelumnya dari project sebelumnya. Lagi horor kan, Apa kayak bikin 2 kali lipat? Emosinya kah atau? karena horor pertama gitu. Karena ini akan dilihat dari ini cocok nggak sih gitu, dan itu akan dilihat dan namanya juga film ya, membekas gitu, dan bisa dilihat orang untuk ini si Ali cocok lagi di horor gitu. Nah, kita lihat aja di film ini. Saksikan nanti ya. Saksikan. Oke, Karikat. Kalau aku karena Sama seperti itu. Iya. Kalau aku karena ini kan baru film kedua aku juga, terus dan film horor pertama juga. Karena film horor pertama aku pengen kayak apa ya, dapat experience baru, dapat skill baru, pengetahuan baru. Terus pengen ngerasain juga syuting film horor tuh kayak gimana sih? Gimana ya? Dan ternyata gimana kak? Ternyata ya emang filmnya horor tapi kitanya semua komedi sih. Di balik layarnya ya. Oke, nah kita masuk ke karakternya nih kak. Mungkin bisa di-infoin ke Sobat Good sebagai apa karakternya dan seperti apa. Kita aja tanpa spoiler sih. Siapa dulu? Saya berperan sebagai Zora dan di sini saya Seniman ya. Aku di sini berperan sebagai Ninda, adiknya Kak Zora, dan dia ini lebih ke pendiam dan dianggap aneh sama teman-temannya, dianggap dia punya skitso. Nah, saya sebagai Aksa, namanya Aksa, dan di sini berperan sebagai pasangan dari Zora. Aku sebagai Dava, perannya, karakternya nonton aja sendiri. Soalnya nggak boleh. Oh, nggak Nggak boleh. boleh. Oh, rahasia ya. Sebenarnya dia di sini aja udah spoiler. Enggak, tapi gue di trailer ada kok. Jatuh doang. Di situ aja ya kayak Iya, sampai situ jatuh aja ya, doang. jangan lebih ya kak ya. Kayaknya nggak nyampe sedetik gitu juga. Oke, nah Indigo ini bercerita soal apa sih kak? Apakah menceritakan kakak beradik ini yang mempunyai penglihatan? Penglihatan. Ya, penglihatan. Kita dibilang apa ya? Tipe, nggak apa-apa. Oke kak. Kalau Indigo ini sih sebenarnya menceritakan tentang apa yang terjadi di dunia kita juga ya. Karena banyak orang yang memang masih belum tahu memperdayakan kemampuan ini dengan baik, dan bahkan mungkin kita nggak tahu apa yang dulunya keluarga kita yang sudah dilakukan sampai sekarang. Jadi pasti ada turun temurun kenapa bisa jadi begini. Terus mungkin ada namanya karma dan segala macam. Nanti di film Indigo juga akan menjelaskan. Dan bukan hanya menjelaskan itu aja, kita juga memberikan sebuah ilmu kalau Indigo itu juga gak hanya bisa melihat setan aja kita bisa bilang itu Indigo. Indigo tuh ada banyak tahapnya. Ada yang bisa merasakan, bisa melihat masa depan, melihat masa lalu, yang bahkan bisa menemukan suatu barang yang barang itu sudah hilang. Iya. Jadi Indigo tuh banyak, ada tahapnya. Jadi kayak ada tahap S1 sampai S5 deh tuh. Ya, jadi di ini Campur. nah, makanya Indigo ini menjelaskan dengan secara detail. Jadi untuk buat kitanya buat belajar juga Indigo itu apa, cara menanganinya dan cara menyelesaikannya. Iya. Berarti bukan hanya melihat hantu ya kak ya, tapi kan banyak ya, Banyak. depan dan sebagainya. Nah tapi kalau misalkan dari lingkungan sendiri nih kak, atau mungkin kakak sendiri punya pengalaman itu kak yang lebih sensitif atau? Kalau mau tanya kayak gitu, mendingan kita undang Sarah Wijayanto. Iya ya, harusnya ya kak ya, sekalian Kalau ya. kita manusia-manusia normal. Normal, manusia normal ya. Aman ya. Iya, aman. Nah, berhubung tadi Kak Mada sempat mention nama Kak Sarah Wijayanto juga kan berperan sebagai paranormal ya di film ini ya. Iya. Nah, kita kan juga tahu Kak Sarah Wijayanto itu punya indera keenam ya, punya penglihatan seperti itu. Gimana Kak ketika proses syutingnya? Apakah suka memberitahu misalnya ini ada sesuatu, atau justru memayungi ketika proses syuting? Kan aku dengar-dengar katanya ada beberapa kejadian ya. Sebenarnya sih kalau misalkan buat saya sama buat yang lain, kita melihat Sarah Wijayanto ya seperti seorang artis, seorang seniman yang mungkin punya kelebihan, tapi kita nggak mencoba untuk mencari tahu yang kayak gimana dan mencoba untuk kepo, karena kalau menurut saya pribadi pasti akan lelah, capek gitu. Dia pasti ingin merasa menjadi manusia normal.
jadi kita nggak perlu ngulik-ngulik. Cuma dari ibunya sendiri, ibu tuh memang karena sayang sama kita semua yang ada di sini, karena kita disebut ya udah jadi anak-anaknya mereka, ya dia akan melakukan yang terbaik untuk di lokasi syuting dan untuk kita semua, dan dia akan menjaga tanpa harus dia bilang. Berarti ya benar ya Kak ya, maksudnya kan syuting film horor tempatnya juga katanya lumayan Kak ya, lumayan horor ya, jadinya adalah batasan atau payungin itu ya. Oke, nah kalau proses syutingnya nih Kak, di mana dan berapa lama? Kita proses syuting tuh di Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat ya. Kita proses syutingnya hampir 2 bulan. 36 shooting day ya? 36 shooting days, tapi kan kita dipotong ada lebaran. Iya. Itu berapa Ada tahun? libur-liburnya. Tahun ini. Oh, itu tahun ini baru Tahun kemarin ini berarti baru ya. kemarin kita ada lebaran, terus kita pasti ada liburnya, terus pasti kan ada perpindahan lokasi, terus juga ada break. Jadi kalau dihitung itu sebenarnya 2 bulan. Oke, gimana Kak pengalaman yang syuting film horor? Ada kejadian apakah mungkin? Nggak ada sih. Masa Kadang serius? beberapa ya stop kontaknya nggak bisa dimainin, ngecas susah aja di sini. Karena aduh, tua kan. Kejadian paling horor gue sih tidur bareng Ali sih. Horor, apa itu horornya Kak? Kenapa Kak? Oh enggak, bercanda. Kira beneran. Enggak. Mimpi basah mulu. Itu live ini ya? Iya. Maksudnya Udah. suka menjemur baju, jadinya Kan kadang hujan mulu kan? hujan mulu di gitu. sana, Kalau benar. hujan kan Iya, basah. jadinya basah, kita Iya, harus dikeringin tuh. Iya, aku sempat Atapnya bocor keluar. lihat BTS-nya kan, kata Kak Ali syutingnya sempat tertunda karena hujan kan. Wah, betul. Oh, iya, iya. Betul ya. Makanya basah ada. Iya. Oke. Oke, nah tapi yang aku tahu juga nih katanya, kan aku lihat nih beberapa tayangannya ya kayak yang seperti Faceley, yang di Kak Sarwijati juga ada beberapa pengalaman kayak misalkan kena pecahan beling. Iya nggak sih? Itu adegan aja sih. Itu adegan. Itu adegan dan Aman ya? itu super safety, Ya, super oke. safety. Jadi pastinya dari pihak pihak dari lokasi akan memberikan safety secara full untuk ke pemain-pemainnya. Jadi kita nggak ada namanya kayak kebentur ini itu Aman nggak ya? ada, kita semuanya aman gitu. Kalau misalkan capek mungkin iya pastikan. Namanya syuting berkali-kali take, kita harus mungkin dari jatuh berdiri itu kan berulang-ulang kali kan, emosi yang harus dimainin, paling gitu-gitu aja sih. Overall semuanya aman, kita dikasih safety yang 100% full, dan kita juga di sana sudah dipersediakan kayak ambulans, kita ada insurance juga, jadi fun. Oke, kalau mistisnya Kak? Mistis nggak ada sih, aman. Kesurupan nggak ada ya? Nggak ada beberapa, tapi kalau mau tahu saya malas menjelaskannya, jadi mungkin bisa nonton lewat dari behind the scene dari Ada ya di situ ya. Iya. Tapi ada berarti ya Kak? Ya, pasti ada. Sejauh ini aman ya. Sejauh ini aman. Oke, kalian kan mungkin mengalami sesuatu tidak? Aku enggak, tapi cuma menyaksikan sih, melihat aja. Sosok? Bukan, maksudnya yang kesurupan. Ada yang Oh, kesurupan oke. di depan aku. Langsung ya? Iya, Aman tapi kan Kak? aku aman. Enggak nempel? Semuanya aman sih, enggak. Tapi semua nggak ada yang kebawa kan Kak setelah proses syuting? Maksudnya kebawa ada yang nempel gitu kan? Enggak Enggak ya? Enggak sih. Nah ya, oke. Nah kalau Kak Amanda sendiri nih, kan berperan sebagai perempuan, aku baca sinopsisnya ya, yang tadinya mata batinnya tertutup terus dibuka kembali menjadi seorang indigo. Ada rasa gimana Kak? Mungkin setelah syutingnya ya, pusing kah atau jadi gimana gitu? Nggak ada sih. Nggak ya? Namanya kan syuting kerja ya, jadi nggak ada yang pusing, nggak ada yang kenapa-napa, fun-fun aja. Mungkin kalau si Zoranya, Iya, ada. ya mungkin Zoranya pasti ada perubahan emosi, situasi dimana dia belum bisa mencerna apa yang dia lihat. Pasti ada kekagokan, ada adaptasi pasti buat si Zoranya. Tapi kalau buat aku kan, aku yang berperan, aku yang melakukan si Zora, aku buat akunya sendiri, si Amanda Manopo sih totally fine. Ya, oke. Tapi kalian sendiri takut hantu nggak sih Kak? Aku takut. Iya, takut. Sekali pernah digangguin. Katanya kan ada yang Aku tertarik gangguin sama. balik. Takut jadinya ya, takut balik Dia ya. yang takut jadi. Iya, tertarik jadinya ya Kak. Dia kayaknya malas ganggu ibu juga kan. Capek dia ngeliat kelakuannya Ali. Karena dia juga sebenarnya ngap ngeliat gua. Jadi hantunya males, dia capek. Kalau gua takut sama hantu, kalau
paling lewat mimpi. Mimpi tuh paling sering tuh dijailin sama jin-jin tuh sering. Iya. Sampai kerepret nggak? Kerepret nggak? Nggak ya. Tapi gue kalau mimpiin apa yang horor gitu malah gue jairin mereka. Berani ya kak? Nggak tahu mimpinya emang selalu kayak gitu. Dia lucid dream dia. Kalau malah kebalikannya ya. Kalau itu gimana? Kan udah main film horor terus takut hantu nggak sih? Keren. Kalau ada film tentang Mungkin. berani. Oke. Kalian mau ngobrol berdua nggak? Baru aja di sini. Karena ada 4 kan. Ada buat iya masing-masing gimana nih kak? Aku sih mungkin dikit, tapi penasaran. Gitu lebih penasaran ya. Iya. Jadi nggak ini ya apa namanya nggak kapok juga main film horornya ya. Iya. Walaupun takut tapi penasaran. Tapi nggak kapok kan kak main film horor? Kak Ali, Kak Amanda gitu kan? Ya. Aman ya. Oke. Kalau misalkan satu scene yang favorit tanpa spoiler satu kata aja. Ada banyak. Misalkan kasur gitu atau Enggak, kita nggak mau ngasih detail. Banyak pokoknya. spoiler ya kak? Spoiler. Banyak. Kita ngasih ini aja, Halloween. Dari aku kamera. Iyalah, saya nggak pakai kamera syutingnya. Iya, barangkali ada sesuatu di itu ya. Ada juga emang. Film warna merah. Oke, nah kalau misalkan ini kak pesan dari karakter masing-masing dari sebagai Dora, Nanda sebagai kakak. Pesan masing-masing Dari karakternya apa yang bisa diambil? Terus di Zora sih semuanya. Pesan dari karakter masing-masing ya. Mungkin kalau buat si Zoranya itu apa ya? Kayak harus aku pikirin dulu deh kayaknya. Soalnya itu bisa spoiler soalnya. Iya. Jadi sebenarnya pesannya itu nggak perlu harus kita sampaikan, kalian juga bisa melihat dan bisa membaca sendiri ketika kalian sudah nonton. Jadi pesan untuk secara karakter personality sih kayak agak membingungkan untuk buat aku jawab. Kalau harapan secara keseluruhan filmnya? Harapannya pasti kita mau yang terbaik, sukses, disukai dan dicintai. Gue tuh dari dulu tuh ngincer untuk bisa ditayangin di setiap akhir tahun tuh, biar kayak Ini ya buat liburan ya? iya, biar kayak filmnya siapa? Bukan yang setiap tanggal 25 pasti tayang. Jadi buat masa liburan ya? Iya, pengen, tapi gue nggak pernah bagus film. Tapi semoga ini bagus. Semoga ini iya. Someday, pasti. Iya, Semuanya bisa. Benar. Oke. Oke, sekarang kita tanya dari teman-teman yang sudah menonton ya kak. Dan ada juga yang nitip pertanyaan di Instagram Great nih katanya. Untuk Kak Aliando, Ya. Kak, apa kesan pertama dapat tawaran film genre horor? Tadi udah ya. Nanti Sobat Great yang ketinggalan bisa lihat live ini karena di save ya. Lanjut, untuk Kak Aliando juga, apa kesulitan dalam memerankan karakter Aksa di film Indigo? Karakter Aksa kesulitannya apa ya? Mungkin referensi aja. Gimana cara bikin karakternya ini memiliki kontras yang terasa gitu. Jadinya ngelihatnya nggak sama semua nanti pas beriringan. Paling itu aja. Jadi cari referensi susah. Apalagi lagi fase seperti ini, gue harus nggak bisa mencari aslinya si Aksa ini seperti apa. Jadi gue mencari referensi di tempat lain. Oh ini Aksa kayak cocok nih kalau kayak gini-gini. Jadi gue ada salah satu karakter yang gue ambil, tapi beberapa referensinya lalu gue olah lagi, lalu dikembangin jadi karakter Aksa gitu. Semoga sih dapat tapi. Semoga dapat ya. Oke, Kak, ada yang nanya nih dari Halimah. Bakal ada nobar dan meet and greet para pemain Indigo di Bali nggak kira-kira? Kalau di Bali kayaknya sih Belum ya. Bandung. Bandung ya. Tapi yang pasti tonton filmnya dulu ya Kak ya di bioskop ya. Oke. Lanjut. Menurut kalian chemistry antar pemain dalam sebuah judul itu memang harus dibangun atau sudah ada secara alami Kak? Siapa yang mau jawab mungkin mewakili Pasti aja. dibangun sih, dibangun karena kan kita belum mengenal secara personal, kita belum tahu karakter, kita belum tahu sifat aslinya manusia dengan lawan bermain kita, pasti dibangun dengan sangat baik. Yang pertama pasti komunikasi dan seiringnya waktu bertemu pasti kan. Oke. Gimana Kak project bareng? Ada sesuatu yang ternyata orangnya begini ternyata berbeda gitu. Ya gue sih kalau gue ternyata cocok ya sama Manda ini. Cocok yang lain juga cocok kan, Nicole juga ya sama Kamanda ya. Tarik kan juga ya.
Iya. Bangun chemistry Cuma atau- cocoknya Ali tuh maksudnya beda. Iya kan. Dan pasti tadi bangun chemistry-nya dengan cara komunikasi ya kak. Tapi nggak sulit kan kak? Aman ya? Kita di sini pemain-pemain yang hebat kok. Ya udah, oke. Nih kak, ada yang nanya, apa sih yang membuat menarik atau membuat kita harus nonton film Indigo? Yang buat menarik pastinya ini film horor yang dimana kita baru dipertemukan dalam satu proyek yang sama. Semuanya ya. Semuanya saya belum pernah beradegan bareng sama Ali, Riken, sama Nicole, kita belum pernah. Mungkin atau sebaliknya, mungkin kalau Ali sama Riken udah pernah ya. Tapi kan dengan genre yang berbeda. Terus Maksudnya homo sapien gitu. Oke. abis itu ini dimana dibikin dengan cerita yang cukup menarik dengan pembawaan yang semoga nanti penonton bakal suka banget sih dari perfilman horor Di dari Indonesia. Pastinya ya. Karena kan masyarakat Indonesia biasanya juga memang menyukai film horor ya dengan Iya. apapun tuh genrenya. Maksudnya horornya dengan cerita yang Aku puntur. berbagai macam ceritanya. Ada. Oke, nah sobat Green bisa tonton Indigo Lagi ini di aku bioskop putus, seru banget. tanggal berapa nih kak? akan sebentar lagi akan tayang tanggal 19 Oktober 2023. Wah sebentar lagi. Apa yang harus dipersiapkan kak? Persiapkan mental, psikis. Sama jangan self diagnosa dulu nonton. Sama siapin uang buat bayar tiket. Pasti tiketnya ya kak ya. Ajakin semuanya. Ajakin semuanya. Oke, tanggal 19 Oktober jangan lupa sobat Grid nonton Indigo di bioskop kesayangan semua. Terima kasih kakak. Terima kasih. Thank you. Dan pasti aku mau ngikutin juga nih buat sobat Grid karena kita belum selesai. Setelah ini aku akan bakal mengajak kakak-kakak ini untuk bermain. Jadi pantengin di YouTube channel Grid.id. Terima kasih. Amanda Manopo mendadak syok saat tangan Aliando Syarif menempel di pahanya. Pesinetron Ikatan Cinta ini pun langsung bereaksi. Momen tersebut berawal saat Aliando Syarif dan Amanda Manopo tengah mempromosikan film baru mereka, Indigo. Dalam sebuah wawancara, tiba-tiba mantan pacar Prilly Latukonsina itu menempelkan tangannya ke paha Amanda Manopo yang sedang duduk. Amanda Manopo sontak kaget dengan ekspresi mata yang sedikit bingung dan syok. Seketika, artis 23 tahun ini memukul tangan Aliando Syarif. Aliando Syarif yang mendapat protes Amanda Manopo lewat pukulan tersebut, langsung melipat tangan. Ia tertunduk sambil tersenyum dan menghela napas. Cuplikan video tersebut hadir dalam unggahan akun TikTok @adekaliando. Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Sejak diunggah beberapa jam yang lalu, sudah ada ratusan ribu akun yang menyaksikannya. Tak hanya itu, lebih dari 200 warganet mengomentari aksi Aliando Syarif yang dianggap jahil ke Amanda Manopo ini. Sebelum hadirnya video ini, Aliando Syarif sempat bercanda tertarik kepada Amanda Manopo. Namun sang aktor memberikan sinyal jika lawan mainnya sudah memiliki pasangan. Sudah udah? Tambah berapa? Yups. 15 detik. Oke. Aku paling dulu ya kak. 10 8 7 6 5 4 3 2 1. Hai Sobat Grid, kembali lagi di program Selebritis Punya Cerita nih bersama aku Dian. Dan hari ini aku sudah kedatangan para cast dari film Indigo What We See. Hai Kak. Halo, ada Kak Nicole Rossi, ada Kak Amanda Manopo, Aliando, dan Kak Riken. Halo. Berdua lagi datangnya ya Kak ya. Iya lagi. Gimana Kak, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh disapa dulu ke Sobat Grid Kak, karena kita live di 4 platform nih. Ada YouTube, Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Halo sobat. Hai Sobat Grid. Halo semua 4 platform. Iya ya semuanya ya Kak ya.
Jadi nanti buat sobat Grid-nya yang mau tanya, boleh banget langsung kirim pertanyaannya sekarang. Nanti di akhir sesi ini bakal aku tanya langsung ke kakak-kakak. Dijawab ya kak ya? Ya. Jawab ya, aman ya. Oke. Nah, pakaiannya udah terlihat nih indigo ya, indigo banget. Dan ini project terbaru film dari kakak-kakak semua. Ya. Sebelum kita masuk ke ceritanya soal apa dan karakternya seperti apa gitu kak, kenapa sih kak tertarik untuk main film horor? Kan karena yang aku tahu kalau Nicolor sih kan kayaknya udah beberapa kali ya kayak spesialis gitu ya. Senior dia. Senior di film horor. Kak Amanda Monaco udah beberapa kali tapi baru comeback lagi ya. Kak Aliando pertama kali. Pertama kali. Kak Ryuken Pertama kali sama juga. ya. Oke, mulai dari siapa dulu nih? Kenapa tertarik untuk main film horor dulu dan Oke. ini? Kamu dari yang udah Iya boleh. Oh, iya. sepuh. Aku suka horor, tapi juga sebenarnya suka semua genre film dan pengen coba selain horor sebenarnya juga pengen coba. Tapi aku enjoy aja sih karena walaupun horor aku tetap enjoy dan seneng syuting film Indigo ini. Tapi selama ini aman ya, maksudnya film horor kan udah beberapa kali tapi aman ya tetap Aman. ya. Suka ya. Oke, sama ada mana tuh gimana? Kenapa tertarik kak? Tawarannya horor aja kali ya. Iya. Namanya horor. Ya kalau misalkan tertarik genre apapun itu sebagai seorang aktris pasti apa aja gitu kan. Itu challenge-nya di situ. Sebenarnya tapi ketika ngambil horor, aku nggak mau itu menjadi sebuah Label ya. bukan label sih, kebiasaan. Karena ketika udah ambil horor, seterusnya akan jadi spesialis horor. That's why kalau aku ngambil horor, ini pun juga harus gambling banget gitu kan. Tapi saya dipertemukan sama dari sutradara yaitu Paroki yang dimana dia yang punya PH-nya juga. Terus dia menceritakan sebuah eksekusinya nanti akan dia jalani seperti apa. Dan dia menceritakan sinopsisnya dengan dia menceritakan dulunya dia pernah buat film apa aja. Terus di situ saya diberikan challenge sama Pak Rocky kalau memang di film ini itu comeback-nya dia juga setelah dia sempat vakum untuk nggak bikin film lagi karena dia mempunyai keluarga kecil kan. Jadi dia mungkin lagi fokus ke keluarganya. Terus dia bikin film ini. Terus habis itu dia ingin membuat sesuatu hal yang beda. Jadi dan itu belum pernah saya lakuin juga. Dan dia memberikan karakter yang memang itu beda dari karakter-karakter saya sebelumnya. Jadi ya that's why kenapa saya ngambil film ini tuh. Jadi tertantang juga ya kak ya. Oke. Kalian pertama kali film horor. Pertama kali film horor itu Pak Rocky langsung memberikan ini film horor pertama kamu Luli. Jadi kamu harus tunjukkan yang benar gitu. Oh siapa? Saya akan lakukan semaksimal mungkin dan di film Indigo ini juga yang karena film horor pertama ya jadinya lebih kerja 2 kali lipat sih sebelumnya dari project sebelumnya. Pagi horor kan. Apa kayak yang bikin 2 kali lipat? Emosinya kah atau? Karena horor pertama gitu. Karena ini akan dilihat dari ini cocok nggak sih gitu. Dan itu akan dilihat dan namanya juga film ya membekas gitu dan bisa dilihat orang untuk ini si Ali cocok kan di horor gitu. Nah, kita lihat aja di film ini. Saksikan nanti ya. Oke, Kariket. Kalau aku karena Sama seperti itu. Iya. Kalau aku karena ini kan baru film kedua aku juga, terus dan film horor pertama juga. Karena film horor pertama aku pengen kayak apa ya, dapat experience baru, dapat skill baru, pengetahuan baru. Terus pengen ngerasain juga syuting film horor tuh kayak gimana sih? Gimana ya? Dan ternyata gimana kak? Ternyata ya emang filmnya horor tapi kitanya semua para komedi sih. Di balik layarnya ya. Oke, nah kita masuk ke karakternya nih kak. Mungkin bisa di-infoin ke Sobat Grid sebagai apa karakternya dan seperti apa. Kita aja tanpa spoiler sih. Siapa dulu? Saya berperan sebagai Zora dan di sini saya Seniman ya. Aku di sini berperan sebagai Ninda, adiknya Kak Zora, dan dia ini lebih ke pendiam dan dianggap aneh sama teman-temannya, dianggap dia punya skitso. Nah, saya sebagai Aksa, namanya Aksa.
berperan sebagai pasangan dari Zora? Aku sebagai Dava, perannya, karakternya nonton aja sendiri. Soalnya nggak boleh. Oh, nggak Nggak boleh. boleh. Oh, rahasia ya. Sebenarnya dia di sini aja udah spoiler. Enggak, tapi gue di trailer ada kok. Jatuh doang. Di situ aja ya kayak Iya, sampai di situ jatuh aja ya, doang. jangan lebih ya kak ya. Kayaknya nggak nyampe sedetik itu juga. Oke, nah Indigo ini bercerita soal apa sih kak? Apakah menceritakan kakak beradik ini yang mempunyai penglihatan Penglihatan. Ya, penglihatan. Kita dibilang apa ya? Tipe, nggak apa-apa. Oke kak. Kalau Indigo ini sih sebenarnya menceritakan tentang apa yang terjadi di dunia kita juga ya. Karena banyak orang yang memang masih belum tahu memperdayakan kemampuan ini dengan baik. Dan bahkan mungkin kita nggak tahu apa yang dulunya keluarga kita yang sudah dilakukan sampai sekarang. Jadi pasti ada turun-temurun kenapa bisa jadi begini. Terus mungkin ada namanya karma dan segala macam. Nanti di film Indigo juga akan menjelaskan. Dan bukan hanya menjelaskan itu aja, kita juga memberikan sebuah ilmu kalau Indigo itu juga gak hanya bisa melihat setan aja kita bisa bilang itu Indigo. Indigo tuh ada banyak tahapnya. Ada yang bisa merasakan, bisa melihat masa depan, melihat masa lalu, yang bahkan bisa menemukan suatu barang yang barang itu sudah hilang. Iya. Jadi Indigo tuh banyak. Ada tahapnya. Jadi kayak ada tahap S1 sampai S5 deh tuh. Ya, jadi di Indonesia Campur. nah, makanya Indigo ini menjelaskan dengan secara detail. Jadi untuk buat kitanya buat belajar juga Indigo itu apa, cara menanganinya dan cara menyelesaikannya. Iya, gitu sih. Berarti bukan hanya melihat hantu ya kak ya, tapi tadi Iya, banyak ya masa banyak. depan dan sebagainya. Nah tapi kalau misalkan dari lingkungan sendiri nih kak, atau mungkin kakak sendiri punya pengalaman itu kak yang lebih sensitif atau Kalau mau tanya kayak gitu, mendingan kita undang Sarah Wijayanto. iya ya harusnya ya kak ya sekalian Kalau ya. kita manusia-manusia normal. Normal, manusia normal ya. Aman ya. Oh, iya, aman. Nah, berhubung tadi Kak Amanda sempat mention nama Kak Sarah Wijayanto juga kan berperan sebagai paranormal ya di film ini ya. Iya. Nah, kita kan juga tahu Kak Sarah Wijayanto itu punya indera keenam ya, punya penglihatan seperti itu. Gimana Kak ketika proses syutingnya? Apakah suka memberitahu misalnya ini ada sesuatu atau justru memayungi ketika proses syuting? Kan aku dengar-dengar katanya ada beberapa kejadian ya. Sebenarnya sih kalau misalkan buat saya sama buat yang lain, kita melihat Sarah Wijayanto ya seperti seorang artis, seorang seniman yang mungkin punya kelebihan, tapi kita nggak mencoba untuk mencari tahu yang kayak gimana dan mencoba untuk kepo, karena kalau menurut saya pribadi pasti akan lelah, capek gitu. Dia pasti ingin merasa menjadi manusia normal. Jadi kita nggak perlu ngulik-ngulik. Cuma dari ibunya sendiri, ibu tuh memang karena sayang sama kita semua yang ada di sini, karena kita disebut ya udah jadi anak-anaknya mereka. Ya dia akan melakukan yang terbaik untuk di lokasi syuting dan untuk kita semua, dan dia akan menjaga tanpa harus dia bilang. Berarti ya benar kayak maksudnya kan syuting film horor tempatnya juga katanya lumayan ya Kak ya. Lumayan horor ya. Jadinya adalah batasan atau payung itu ya. Oke, nah kalau proses syutingnya nih Kak, di mana dan berapa lama? Kita proses syuting itu di Jawa Barat. Jawa Barat ya. Kita proses syutingnya hampir 2 bulan. 36 shooting day ya? 36 syuting days, tapi kan kita dipotong ada lebaran. Iya. Itu berapa Ada tahun? libur-liburnya. Tahun ini. Oh, itu tahun ini baru Tahun kemarin ini berarti baru ya. kemarin kita ada lebaran, terus kita pasti ada liburnya, terus pasti kan ada perpindahan lokasi, terus juga ada break. Jadi kalau dihitung itu sebenarnya berbulan. Oke. Gimana Kak pengalaman yang syuting film horor? Ada kejadian apakah mungkin? Nggak ada sih. Masa Kadang serius? beberapa ya stop kontaknya nggak bisa dimainin, jadi ngecas susah aja di sini. Iya kan ada betul kan? Kejadian paling horor gue sih tidur bareng Ali sih. Horor. Apa itu horornya Kak? Kenapa Kak? Oh, enggak bercanda. Kira beneran. Enggak. Mimpi basah mulu. Itu live ini ya? Iya. Maksudnya suka menjemur baju, jadinya Kan kadang hujan mulu kan? hujan mulu di gitu. sana, Kalau bener. hujan kan Iya, basah. jadinya basah, kita Iya, harus dikeringin tuh. Iya, aku sempat Atapnya bocor keluar.
sempat lihat BTS-nya kan, kata Kak Ali syutingnya sempat tertunda karena hujan kan. Wah, betul. Oh, iya, iya. Betul ya. Makanya bahasa ada. Iya. Oke. Nah tapi yang aku tahu juga nih katanya kan aku lihat nih beberapa tayangannya ya kayak yang seperti Facelay, yang di Kak Sarwijaya juga ada beberapa pengalaman kayak gitu, misalkan kena pecahan beling. Iya nggak sih? Itu adegan aja sih. Itu adegan. Itu adegan Aman ya? Itu super safety, super Ya. safety. Jadi pastinya dari pihak pihak dari lokasi akan memberikan safety secara full untuk ke pemain-pemainnya. Jadi kita nggak ada namanya kayak kebentur ini itu Aman nggak ya? ada, kita semuanya aman gitu. Kalau misalkan capek mungkin iya pastikan. Namanya syuting berkali-kali take, kita harus mungkin dari jatuh berdiri itu kan berulang-ulang kali kan, emosi yang harus dimainin, kayak gitu-gitu aja sih. Overall semuanya aman, kita dikasih safety yang 100% full, dan kita juga di sana sudah dipersediakan kayak ambulans, kita ada insurance juga ya. Jadi fun. Oke. Kalau mistisnya Kak? Mistis nggak ada sih, aman. Kesurupan nggak ada ya? Nggak ada beberapa, tapi kalau mau tahu saya malas menjelaskannya, jadi mungkin bisa nonton lewat dari behind the scene dari Ada ya di situ ya. Iya. Tapi ada berarti ya Kak? Ya, pasti ada. Sejauh ini aman ya. Sejauh ini aman. Oke. Kalian kan mungkin mengalami sesuatu tidak? Aku enggak, tapi cuma menyaksikan nih, melihat aja. Sosok? Bukan, maksudnya yang kesurupan. Ada yang Oh, kesurupan oke. di depan aku. Langsung ya? Iya, Aman tapi kan Kak? aku aman. Enggak nempel? Semuanya aman sih, enggak aman. Tapi semuanya nggak ada yang kebawa kan Kak setelah proses syuting? Maksudnya kebawa ada yang nempel gitu kan? Enggak Enggak ya? Nggak ada sih. Nah ya, oke. Nah kalau Kak Amanda sendiri nih, kan berperan sebagai perempuan, aku baca sinopsisnya ya, yang tadinya mata batinnya tertutup terus dibuka kembali menjadi seorang indigo. Ada rasa gimana Kak? Mungkin setelah syutingnya ya, pusing kah atau jadi gimana gitu? Nggak ada sih. Nggak ya? Namanya kan syuting kerja ya, jadi nggak ada yang pusing, nggak ada yang kenapa-napa, fun-fun aja. Mungkin kalau si Zoranya, Iya, Zora. ya mungkin Zora pasti ada perubahan emosi, situasi dimana dia belum bisa mencerna apa yang dia lihat. Pasti ada kekagokan, ada adaptasi pasti buat si Zoranya. Tapi kalau buat aku kan, aku yang berperan, aku yang melakukan si Zora, aku buat akunya sendiri, si Amanda Manopo sih totally fine. Ya, oke. Tapi kalian sendiri takut hantu nggak sih Kak? Aku takut. Iya, takut. Nah, kali pernah digangguin. Katanya kan ada yang Aku tertarik gangguin sama balik. takut jadinya ya, takut balik Dia ya. yang takut jadi. Iya, tertarik jadinya ya Kak. Dia kayaknya malas ganggu juga kan. Capek dia ngeliat kelakuannya Ali. Karena dia juga sebenarnya ngap ngeliat gua. Jadi artinya males, dia capek. Kalau gua takut sama hantu kalau paling udah liat mimpi. Mimpi tuh paling sering tuh dijailin sama jin-jin tuh sering. Iya. Sampai kerepret nggak? Kerprok enggak? Nggak ya. Tapi gue kalau mimpiin apa yang horor gitu malah gue jahilin mereka. Berani ya Kak? Nggak tahu mimpinya emang selalu kayak gitu. Dia lucid dream dia. Kalau malah kebalikannya ya. Kalian tuh gimana? Kan udah main film horor terus takut hantu nggak sih? Keren kalau ada kerumunan Mungkin. Kurang. Oke. Kalian mau ngobrol berdua nggak? Baru aja di sini. Karena ada 4 kan ya. Ada buat iya masing-masing gimana nih Kak? Aku sih mungkin dikit, tapi penasaran. Gitu, lebih penasaran ya. Iya. Jadi nggak ini ya, nggak kapok juga main film horornya ya. Iya. Walaupun takut tapi penasaran. Tapi nggak kapok kan Kak main film horor? Kak Ali, Kak Amanda dia kan. Nggak. Aman ya. Oke. Kalau misalkan satu scene yang favorit tanpa spoiler, satu kata aja. Ada banyak. Misalkan kasur gitu atau Enggak, kita nggak mau ngasih detail. Banyak pokoknya. spoiler ya Kak? Spoiler. Banyak. Kita ngasih ini aja, Halloween. Dari aku kamera. Iyalah, saya nggak pakai kamera syutingnya. Iya, barangkali ada sesuatu di itu ya. Ada juga emang. Nyemil sama warna merah. Oke. Nah kalau misalkan ini Kak, pesan dari karakter masing-masing dari sebagai Zora, sebagai Anda, sebagai kakak. Pesan masing-masing. Dari karakternya apa yang bisa diambil? Terus di Zora sih semuanya.
pesan dari karakter masing-masing ya. Mungkin kalau buat si Zoranya itu apa ya? Kayak harus aku pikirin dulu deh kayaknya. Soalnya itu bisa spoiler soalnya. Iya. Jadi sebenarnya pesannya itu nggak perlu harus kita sampaikan, kalian juga bisa melihat dan bisa membaca sendiri ketika kalian sudah nonton. Jadi pesan untuk secara karakter personality sih kayak agak membingungkan untuk buat aku jawab. Kalau harapan secara keseluruhan filmnya? Harapannya pasti kita mau yang terbaik, sukses, disukai dan dicintai. Gue tuh dari dulu tuh ngincer untuk bisa ditayangin di setiap akhir tahun tuh, biar kayak Ini ya buat liburan ya? iya, biar kayak filmnya siapa? Bukan yang tanggal 25 pasti tayang. Jadi buat masa liburan ya? Iya pengen, tapi gue nggak pernah bagus film. Tapi semoga ini bagus. Semoga ini iya. Someday, semoga- pasti, iya, semuanya bisa. Benar. Oke. Oke, sekarang kita tanya dari teman-teman yang sudah menonton ya Kak. Dan ada juga yang nitip pertanyaan di Instagram Great nih katanya. Untuk Kak Aliando, Ya. Kak, apa kesan pertama dapat tawaran film genre horor? Tadi udah ya. Nanti Sobat Great yang ketinggalan bisa lihat live ini karena di save ya. Lanjut, untuk Kak Aliando juga, apa kesulitan dalam memerankan karakter Aksa di film Indigo? Karakter Aksa kesulitannya apa ya? Mungkin referensi aja. Gimana cara bikin karakternya ini memiliki kontras yang terasa gitu. Jadinya ngelihatnya nggak sama semua nanti pas beriringan. Paling itu aja. Jadi cari referensi susah. Apalagi lagi fase seperti ini, gue harus nggak bisa mencari aslinya si Aksa ini seperti apa. Jadi gue mencari referensi di tempat lain. Oh ini Aksa kayak cocok nih kalau kayak gini-gini. Jadi gue ada salah satu karakter yang gue ambil, tapi beberapa referensinya lalu gue olah lagi, lalu dikembangin jadi karakter Aksa gitu. Semoga sih dapat tapi. Semoga dapat ya. Oke, Kak, ada yang nanya nih dari Halimah. Bakal ada nobar dan meet and greet para pemain Indigo di Bali nggak kira-kira? Kalau di Bali kayaknya sih Belum ya. Bandung. Bandung ya. Tapi yang pasti tonton filmnya dulu ya Kak ya di bioskop ya. Oke. Lanjut. Menurut kalian chemistry antar pemain dalam sebuah judul itu memang harus dibangun atau sudah ada secara alami Kak? Siapa yang menjawab mungkin mau Pasti dibangun sih, dibangun karena kan kita belum mengenal secara personal, kita belum tahu karakter, kita belum tahu sifat aslinya manusia dengan lawan bermain kita. Pasti dibangun dengan sangat baik. Yang pertama pasti komunikasi dan seiringnya waktu bertemu pasti kan. Oke. Gimana Kak project bareng? Ada sesuatu yang ternyata orangnya begini ternyata berbeda gitu. Ya gue sih kalau gue ternyata cocok ya sama Manda ini. Cocok, yang lain juga cocok kan, Nicole juga ya sama Kamanda ya. Tarik kan juga ya. Iya. Bangun chemistry Cuma tapi- cocoknya Ali itu maksudnya beda. Iya kan gitu kan. Yang pasti tadi bangun chemistry-nya dengan cara komunikasi ya Kak. Tapi nggak sulit kan Kak? Aman ya? Kita di sini pemain-pemain yang hebat kok. Oke. Nih Kak, ada yang nanya, apa sih yang membuat menarik atau membuat kita harus nonton film Indigo? Yang buat menarik pastinya ini film horor yang dimana kita baru dipertemukan dalam satu proyek yang sama. Semuanya ya? Semuanya, saya belum pernah beradegan bareng sama Ali, Riken, sama Nicole, yang belum pernah. Mungkin atau sebaliknya, mungkin kalau Ali sama Riken udah pernah ya, tapi kan dengan genre yang berbeda. Terus Maksudnya Homo sapien gitu. Oke. abis itu ini dimana dibikin dengan cerita yang cukup menarik ya, dengan pembawaan yang semoga nanti penonton bakal suka banget sih dari perfilman horor Di dari Indonesia. Pastinya ya. Karena kan masyarakat Indonesia biasanya juga memang menyukai film horor ya, dengan Iya. apapun tuh genrenya, maksudnya horornya dengan cerita yang Aku puntur. berbagai macam ceritanya. Ada. Oke, nah Sobat Great bisa tonton Indigo Lagi ini aku di bioskop putus, lupa. tanggal berapa nih Kak? akan sebentar lagi akan tayang tanggal 19 Oktober 2023. Wah, sebentar lagi. Apa yang harus dipersiapkan Kak? Persiapkan mental, psikis. Sama jangan self diagnose aja nonton. Sama siapin uang buat bayar tiket. Pasti tiketnya ya Kak ya. Ajakin semuanya.
Ajakin semuanya. Oke, tanggal 19 Oktober jangan lupa Sobat Grit nonton Indigo di bioskop kesayangan semua. Terima kasih Terima kakak. kasih, thank you. Dan pasti aku mau ngikutin juga nih buat Sobat Grit karena kita belum selesai. Setelah ini aku akan bakal mengajak kakak-kakak ini untuk bermain. Jadi pantengin di YouTube channel Grit.id. Terima kasih.